Oke, oke teman-teman, saya coba cerita. Dimulai dari saya kayak, Kak Bizar. Boleh, mangga. Bukan, ini antum memang nggak open kamera apa? Open cam, aku lagi milih Apa? background. Oh, kira milih apa? Oke, oke. Dibacain pertama ya. Ini nggak ada namanya teman-teman, jadi teman-teman nggak apa-apa dengerin, simak, mungkin aja cerita teman-teman. Cerita pertama nih, capek gan, pengen jadi naga, no stress, no sadness. Aduh, bener nggak ya? No fair. Aduh, just raw and nyebur api. Ah. Ini enggak, ini kebetulan bahasa Inggris semua. Sorry, sorry. Tapi serius gitu ya, ya itunya ketikanya gitu. Capek kan, pengen jadi naga, no stress, no sadness, double ya, no fair, just raw dan nyembur api. Ini nggak tahu ini cerita atau gimana. Tapi yang pasti kayaknya orangnya nggak udah capek banget gitu ya, pengen jadi naga kan, no stress gitu ya. Oke, tapi nggak tahu ini Itu nama tuh, siapa. roar itu tuh suara naga, bukan dari bahasa Oh, Inggris. iya, tapi pengen jadi naga tadi raw ya. Ini bahasa Inggrisnya, aku nggak tahu artinya apa nih. No Oke, sadness. jadi dia nggak mau sedih, nggak mau stres gitu ya. Oke, Jadi oke. pengen jadi naga aja, kurang lebih seperti itu. Oh, pengen jadi naga ya. Karena kalau jadi manusia tuh capek, makanya dia pengen jadi naga aja. Cuma roar gitu ya. Terus kemudian nyeburin api, udah selesai gitu hidupnya. Oh, naga yang nyemburin api gitu maksudnya. Oke, oke. Iya. Aku agak agak kurang connect tadi. Baik. Oke. Teman-teman semua, alhamdulillahirobbilalamin. Sebenarnya di cerita ini nggak perlu ini ya, nggak minta ditanggapin atau apa, tapi yang jelas kita doakan saja yang bercerita mudah-mudahan tidak beneran jadi naga gitu ya. Tetap jadi manusia, tapi mudah-mudahan diberikan kekuatan yang kekuatannya melebihi kekuatan naga kita. Untuk bisa mengarungi kehidupannya, semoga Allah jaga dirinya, Allah berikan keberkahan di dalam kehidupannya, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemudahan dan mudah-mudahan di setiap langkah kebaikannya Allah berikan keridhaan sehingga setiap langkahnya juga memberikan kebaikan bagi dirinya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal Oke, alamin. langsung aja ke Oke. cerita nomor 2. Aku coba baca ceritanya tuh Hyung ya. Itu tuh lebih kepada soal perasaan malam ini kayaknya. Iya, emang malam-malam kemarin bukan ya? Lebih kepada cerita tentang kehidupannya. Kan sekarang lebih Ah, perasaan sesak. Sama iya, jenis ya. kayaknya ini lebih kepada perasaan. Aku coba baca ceritanya. Oke, mungkin banyak yang lagi menggebu-gebu ya. Mungkin lah. Oke. Ini mungkin karena apa ya, habis antum stimulus di Telegram kemarin kali. Aduh, mungkin. Jadi mereka jadi pada curhat tentang perasaannya ini. Iya, betul betul. Oke. Oke, coba Yang coba. kedua ya, mungkin aku Ya. mau cobain bacain deh yang kedua ini karena cukup seru. Assalamualaikum Kak Abijar. Kak, keluargaku belum ada yang paham tentang konsep nikah syar'i. Masih beranggapan juga kalau nggak pacaran, nggak bakal bisa ketemu jodoh. Kalau semisal aku nyerahin CV ta'aruf ke guru aku untuk nantinya dihubungkan ke ikhwan, bisa nggak? Atau ini terlalu gegabah? Untuk alasan satu dan lain hal, aku berasa udah perlu dan harus menikah. Syukron Kak. Baik, untuk menyerahkan CV kepada guru kamu, itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh aja. Jadi ketika kamu merasa udah siap untuk menikah dan kamu masih bingung untuk memilih jodoh seperti apa, maka kamu boleh berikhtiar dengan meminta tolong atau meminta bantuan kepada guru kamu. Ustadz atau ustazah, aku saat ini udah merasa butuh dan siap untuk menikah. Maka bolehkah aku meminta tolong dan minta bantuannya agar dicarikan serta dipilihkan jodoh yang memang baik agamanya dan baik bagi diriku di dunia dan di akhirat. Begitu. Maka ketika teman-teman merasa udah siap dan gak mau untuk pacaran dan bingung juga untuk cari secara mandiri, maka solusinya adalah bisa dengan meminta tolong kepada guru kamu, baik ustadz ataupun ustazah gitu. Nah, ini dari pengalaman pribadi kakak juga ya. Ini teman-teman kita sekalian sharing ya. Jadi nggak hanya menjawab pertanyaannya saja, tapi sekalian sharing. Dan ini juga yang aku alami sendiri ketika beberapa kali ya, mungkin udah sering kali ya. Mereka tahu salah satu guru aku begitu ya. Sehingga banyak para akhwat gitu ya. Itu ada yang mengirimi CV dan juga guru Praka juga ya, ngirim CV ke salah satu guru aku itu untuk menanyakan
ini murid antum yang ini udah siap nikah belum gitu. Ada banyak, mungkin banyak lah yang nggak kehitung pada saat itu. Tapi balik lagi, diteruskan atau tidaknya itu tergantung daripada si pria tadi. Begitu. Jadi teman-teman kalau misalkan pun kalian menyukai seseorang, maka coba untuk menyampaikannya dengan cara yang lebih terhormat. Bukan menyampaikan langsung, sebenarnya tidak salah ya, tapi akan lebih jauh terarah dan terhormat apabila kamu itu menyampaikannya melalui lisan-lisan orang-orang yang memang diberikan yang disegani gitu ya, atau menyampaikan lewat lisan orang-orang yang memang paham tentang hal ini begitu. Jadi kalau misalnya kamu, Kak, aku nih suka sama seseorang tapi aku bingung gimana cara menyampaikannya, maka kamu cari tahu ini salah satu seniornya atau gurunya atau siapapun yang memang memiliki kedekatan dengan pria atau wanita itu, maka sampaikan saja, oh aku pengen nikah sama ini, kira-kira udah siap belum, dan seterusnya, bagaimana prosesnya. Gitu pun sama ketika misalkan aku nanti suka sama seseorang misalkan, nah aku tahu dia ngaji sama si A, kemudian A tuh suaminya ini gitu ya, maka aku akan minta tolong dengan beliau begitu. Jadi nggak ada masalah ketika kamu menyerahkan CV kepada guru kamu, ke ustadz kamu atau ke ustazah kamu untuk meminta tolong atau meminta bantuan agar dicarikan dengan jodoh yang baik dunia dan akhirat begitu, Hyung. Kamu milihnya kayaknya Hyung aja deh kalau di sini, biar lebih ke Korea-Koreaan ya. Hiyung atau Hayung sih? Antum mau dipanggil apa? Aku bacanya Hayung gitu. Oke. Dari cerita kedua ini aku nggak banyak tanggapan karena aku belum pernah sih coba ta'aruf. Juga aku juga baru kenal gitu ya, baru kenal dengan ta'aruf itu ketika dia sudah di Palembang gitu. Banyak yang cerita gitu. Kalau aku Mm-mm. selama aku masih di Prabu Muli atau aku di dusun aku itu nggak pernah kenal justru. Nah, apalagi yang cerita ini juga bilang gitu kan, orang tuanya tuh belum terlalu kenal dengan menikah syar'i gitu Mm-mm. kan. Nah itu sama juga dengan keluarga aku. Jadi tapi dari yang sudah cerita ini dia udah berani pengen ya udah pengen untuk nyerahin CV ataupun melalui proses taruh gitu. Itu berarti sebuah kemajuan ataupun yang hal baik gitu ya. Itu dari yang cerita. Ini kalau dari Praka ya, Hmm. gimana kalau Praka itu kan saat ini Praka alhamdulillah udah ngaji gitu ya. Kemudian udah tahu lah tentang konsep ta'aruf ya. Kemudian juga belajar juga kan di hike di move up tentang nikah syar'i itu seperti apa begitu. Nanti gimana cara untuk mengkomunikasikan dengan orang tua atau mulai sekarang mulai mengkomunikasikan untuk bagaimana proses antum dalam menikah dan mencari jodoh. Kalau dari kakak udah jadi lama-lama mengkomunikasikan tentang hal ini dan ya udah teredukasi lah. Jadi mereka nggak akan kaget lagi gitu. Oh ya tapi ini lebih ke perihal jodoh ya bukan Ah, proses taruhnya atau gimana? iya, dari proses taruh hingga nikah syar'inya. Untuk sekarang aku belum berani untuk beri informasi tentang pernikahan syar'i ataupun yang taruh gitu ya ke orang tua. Soalnya kalau di desa aku tuh atau di dusun aku tuh jauh banget gitu dari agama. Jadi mungkin perlahan ataupun nanti kalau mungkin aku udah merasa siap untuk ke jenjang seperti itu, mungkin akan coba aku masukkan informasi-informasi yang baik gitu tentang pernikahan syar'i, tentang taat gimana gitu. Untuk sekarang belum ada, belum ada Hmm. kepikiran sih. Nah, oke. Sebenarnya kalau saran dari kakak ya, dan mungkin buat Mm-mm. teman-teman juga, ketika memang kita mengetahui orang tua kita, keluarga kita, ataupun lingkungan kita, itu memiliki basic yang memang belum kenal dengan ta'aruf. Atau memang normalnya di sana itu adalah pacaran, lamaran, dan pernikahannya ya sesuai dengan apa yang sering terjadi begitu ya. Nah, ketika kita tinggal di dalam keluarga ataupun lingkungan yang seperti itu, maka saran dari kakak untuk untuk Hyung Praka dan teman-teman yang lainnya, maka cobalah untuk mulai mengkomunikasikan dari saat ini. Kenapa? Karena proses mengedukasi itu butuh waktu yang lama. Kenapa banyak orang yang ternyata dia itu gagal untuk menikah syar'i atau dia gagal dalam menempuh jalur ta'aruf yang dimana gagalnya itu adalah mendapati penolakan dari orang tua dan keluarganya. Kenapa? Karena mereka memberitahu dan mengedukasi ya tentang ta'aruf pernikahan syar'i itu ketika mereka hendak menikah, sehingga tidak ada waktu untuk bagaimana memahamkan mereka, tidak ada waktu untuk bagaimana membuat mereka itu teredukasi tentang adanya sistem ta'aruf, tentang adanya sistem pernikahan syar'i begitu. Jadi kalau saran dari kakak, coba dari jauh-jauh hari, jangan nunggu pada saat oh aku nunggu siap gitu ya, atau oh aku ketika ini ketika udah ketemu jodohnya baru mau untuk mengedukasi mereka. Tidak. Nah, kalau teman-teman kayak gini, ini adalah sebuah hal yang salah besar. Maka seringkali ya dari pengalaman teman-teman kakak yang udah menikah gitu ya, dan juga cerita daripada guru-guru kakak, seringkali mereka akan
mendapati penolakan karena suatu hal yang baru kemudian harus dipaksakan dengan secara tiba-tiba gitu. Maka kakak juga memahamkan kepada kedua orang tua kakak tuh dari tahun 2020 atau 2021 gitu ya. Tentang konsep ta'aruf itu seperti apa, nanti konsep pernikahan aku seperti apa dan seterusnya. Aku udah mengkomunikasikan itu. Dan apakah mereka ketika pertama kali mendengar langsung paham, langsung setuju? Tidak. Pasti mereka menolak, ini nanti gimana? Ini kan umumnya tuh di sini begini-begini. Nah, itulah yang namanya perlu waktu teman-teman untuk bagaimana membuat mereka mengiyakan apa yang saat ini kita impikan, apa yang saat ini kita niatkan begitu ya. Nah, itu butuh waktu sekitar 1 tahun hingga 2 tahunan baru kayak udahlah terserah, nanti nikahnya mau bagaimanapun kamu terserah kamu gitu. Udah sampai di titik itu. Nah, kalau saran dari kakak, mungkin yang Praka dan teman-teman jangan ketika udah siap atau merasa kayak oke, aku udah siap baru mau menikah, baru mau mengkomunikasikan itu. Maka seringkali akan terjadi pergolakan, bahkan bisa cekcok antara keluarga dengan ustadz kita atau dengan diri kita sendiri bahkan gitu. Ada salah satu kisah daripada salah satu guru aku juga ketika dirinya ingin menikahkan salah satu muridnya yang dimana dia tuh akhwat gitu ya, muridnya tuh akhwat gitu lah. Seperti itu ya, dia datang ke rumahnya dengan tujuan itu baik, mengedukasi keluarganya, ayahnya, ibunya tentang pernikahan syar'i itu seperti apa. Dan apa yang terjadi ketika itu kan pernikahan itu kurang beberapa hari begitu ya, maksudnya udah nggak lama gitu. Nah, ketika si ustadz ini menjelaskan apa yang didapati oleh ustadz ini, mendapati penolakan yang amat luar biasa sekali. Ketika muridnya tadi minta tolong ke ustadznya untuk menjelaskan ke kedua orang tuanya, yang ada ustadznya diajak berantem, ustadznya dibentak gitu ya. Saya ustadznya tuh marah, saya ustadznya juga terpancing emosinya. Saya tuh di sini ingin menyelamatkan putri Anda dari api neraka, bilang gitu ustadznya. Terus ayahnya itu bilang, kamu tuh nggak tahu ya daerah sini gitu ya. Ini tuh daerah ini pokoknya. Ayahnya tuh bertatuan segala macam. Nah, akhirnya apa terjadi perdebatan dan keributan. Kalau teman-teman mendadak baru mau ngomong setelah mendekati waktu-waktu pernikahan. Maka ketika saat ini aku belum ini misalkan belum tahu jodohnya teh siapa begitu ya, belum tahu mau nikah sama siapa kapannya. Nah, justru di saat-saat seperti inilah kamu masih punya waktu untuk bisa memahamkan keluarga kamu tentang proses ta'aruf dan pernikahan syar'i itu bagaimana gitu. Berarti udah Belum sudah siap boleh untuk nyiap ya. Iya, udah boleh ini Udah Mbak boleh ya. Roma belum siap mental Kak buat ngasih tahu keluarga. Deg-degan tiap mau ngomong ya. Kalau keluarga neka, aduh, neka bantah alias keras. Cara ngomongnya gimana Kak? Oke. Nah, itu yang namanya gini, perlu waktu ya, perlu waktu. Maka ketika kita memberitahu, jangan langsung kayak, oh aku mau nikah konsep begini. Tidak. Tapi cara memberitahunya adalah dengan cara pertama, ini kalau langkah yang kakak ambil dari pengalaman kakak sendiri, kamu harus mulai memiliki branding di keluarga kamu, gitu ya, memiliki branding di keluarga kamu tentang kamu tuh bahwasanya udah dewasa, kamu udah bisa hidup mandiri, kamu bisa tanggung jawab dengan pilihan-pilihan yang kamu pilih. Kamu punya branding itu dulu. Jadi ngerasa oh Mbak Huma ini orangnya udah dewasa gitu. Nah, itu branding pertama. Jangan kayak kamu pengen ngomong tapi sudahlah Humai begini aja masih ini, nah kamu akan diremehin. Tapi kalau kamu udah punya kemandirian gitu ya, kemudian orang tua juga tahu kalau kamu bisa memilih sesuatu dan bisa mempertanggungjawabkannya begitu. Maka ketika kamu udah ada branding itu di keluarga kamu, coba baru ngomong kayak pelan-pelan, jangan langsung ke intinya kayak pas lagi makan misalkan cerita ngobrol tiba-tiba nanti mah kalau aku nikah mama pengennya konsep yang seperti apa gitu, atau mama pengen jodoh yang nanti kayak gimana. Jangan langsung to the point, oh mah tapi aku punya konsep yang begini loh mah, konsepnya tuh pernikahan yang begini-begini loh. Kenapa begitu, kok aneh ya? Karena dari rumah yang pelajarin itu ternyata tuh harus dipisah gitu, dan itu kan kayak lebih nyaman ya Maya. Pasti langsung aneh-aneh aja kamu biasanya begitu. Next, nanti minggu depan atau bulan depan, mah gimana ya mah tentang konsep kemarin dong gue lihat di tempat teman aku tuh hikmat banget loh mah, enak banget. Apa namanya ya, akhwatnya tuh nyaman, ceweknya nyaman dengan ceweknya sendiri, cowoknya juga nyaman gitu ya. Kemudian prosesnya juga alhamdulillah baik, bagus gitu. Dan biayanya tuh irit loh gitu. Biayanya lebih irit gitu. Tapi memang iya kalau nikah syariah itu lebih irit daripada nikah-nikah yang ada organnya dan seterusnya gitu ya. Terus dia lebih banyak ngeluarin biaya.
Nah gitu, jadi pelan-pelan dan itu butuh waktu. Makanya itu tadi kakak aja untuk bisa mendengar kalimat kayak ya udah deh, terserah kamu mau nikah yang seperti apa, papa mama dukung aja. Itu mendengar kalimat itu butuh 1,5 hampir 2 tahunan untuk bisa mengiyakan. Jadi nggak langsung. Nah, jangan lupa untuk juga doa kepada Allah, meminta dimudahkan gitu ya dalam proses ini, dan juga berdoa kepada Allah agar orang tua kita hatinya dilembutkan untuk bisa menerima kebenaran tersebut gitu. Oke. Wah, ada lagi nih, ada lagi Nah, komenan di kolom komentar. Hal yang paling hmm. ditakutin ketika dari pihak wanita bisa eh, menerima mengenai walimah syar'i, tapi dari pihak Ikhwan kurang menerima mengenai pandangan ini. Ya mungkin cari yang sama-sama ngerti gitu ya. Ya Kalau saya sih. nggak ngerti itu. Makanya kata Mbak Rumah tuh cari yang sevisi Kak. Betul, cari yang sevisi dong Kak Sinta. Harus Visi sevisi, sefrekuensi, sejalan, satu gerakan gitu ya. gitu. Biar biar sama-sama paham gitu. Gitu Bung Yung Praka. Kalau Ya, menurut kamu gitu. gimana? Aku nanggepin ini beda. Yang Jadi kamu cara kapan mau mulai ngomong sama orang tua kamu itu, Hyung? Oh, oke, mungkin bertahap ya. Soalnya kalau Ya. sekarang agak-agak jarang. Soalnya kendalanya juga aku tuh agak jarang ngobrol sama orang tua gitu. Jadi dari Hmm. kecil itu emang agak jarang ngobrol sama orang tua. Jadi agak susah untuk mengkomunikasikan yang gitu. Tapi insya Allah nanti coba bertahap deh. Ya perlahan, Perlahan. pelan-pelan saja Ya, aku gitu. mau nanggapi yang Humay nih. Cara Oke, ngomong, oke, oke. cara ngomongnya gimana? Cara Hmm. ngomongnya pakai mulut ya Mbak Humay. Gak usah pakai apa. Tetap pakai mulutnya ya. Oke. Pakai bahasa isyarat nggak? Nggak usah pakai isyarat, nanti tambah susah itu. Bahasa isyarat. Oke. 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 Kita lanjut ya kayak cerita selanjutnya mungkin. Um. Hmm. Oke. Ini agak panjang tapi aku coba dari laptop ya. Aku ingin bercerita bagaimana aku mengaguminya. Namun Asik. aku berusaha untuk mengabaikan dia. Wah, sejak bertemu dan mengenali karakternya, aku mulai terkagum padanya. Hai, kayak puisi nih ya. Selama ini aku kira kriteria spesifik yang ada di otakku hanya sekedar ilusiku saja. Ternyata ada wujud nyatanya. Oke, entahlah apakah nantinya akan bersama atau tidak, aku pun tidak memaksa. Untuk mencantumkan namanya saja, aku tidak berani. Karena doaku lebih menginginkan dia bersama orang yang ia cintai. Dan aku tidak sama sekali berekspektasi aku adalah orang yang ia cintai. Perihal perasaanku, nggak apa-apa. Anggap saja aku bukan aktor utama dari kisah cintanya. Aku yakin Allah punya skenario terbaik untukku dan untuknya. Dia akan bahagia, begitupun juga denganku meski tak bersama, insya Allah. Sudahlah. Aku rasa juga sekarang bukan waktunya untuk lebih jauh dari rasa mengagumi, karena masih ada banyak hal yang harus diperbaiki dan dipelajari. Ang. Ada yang relate? Komen di room chat dong guys. Thank you Kak, sudah membacakan. Ada ang-angnya. Jangan yang Oke. dikagumi Hyung Praka lagi. Wah, wah, wah. Cepet-cepet dihindari. Soalnya ketika aku live itu juga ada tuh yang cerita tentang mengagumi gitu kan. Ya, gitu. Oke. Tapi lebih kalau ini lebih spesifiknya dia mau menghindari ya. Lebih menghindari tadi. Ada yang Ang, terbaca. dia menghindari betul. Ya. Tapi siapa tahu loh, orang yang kamu kagumi saat ini tuh memang belum memiliki pilihan kepada siapa hatinya hendak berlabuh gitu. Siapa tahu nanti kepada kamu yang mengagumi tadi. Kan siapa Ya, tahu gitu ya. nggak Boleh tahu. berharap tapi nggak boleh berlebihan. Ya, dan juga nggak boleh juga berputus asa. Tetap langitkan doa gitu ya, karena kita nggak pernah tahu. Iya, Hmm. gitu. Kalau Praga pernah nggak ngagumin seseorang yang sampai yang Sampai selama ini hanya ada di ilusi begitu ya? Tiba-tiba, uh-uh. wah ini nyata banget nih, masya Allah, tabarakallah, mams gitu. Ada di hadapan kamu. Ada Kenapa harus nggak? ada tabarakallah moms itu? Aku inget si Alwi ya, suka ngomong. Oh. Oke, kalau mengagumi seseorang ya.
Ya Ah, udah aku bilang juga di lab Telegram kemarin oh, kayak dengan ngabugumi, tapi aku lebih ke nggak terlalu kayak ini ya, lebih ke kalau mendoakan nggak sampai mendoakan juga. Jadi kalau aku mengagumi um, seseorang, aku cuman sekilas saja, kemudian aku hilangkan gitu. Hilangnya nggak cari tahu lagi gitu. Jadi lebih menjauhi juga sih. Ya, ini by the way, Kak, kenapa antum tuh mau jadi selingkuhan lo kemarin tuh kenapa ya? karena kan waktu itu zaman sudah beda. Waktu itu masih jahiliyah. Oke, oke, kakak ketika mendengar itu, hah, Yung Praka, jadi Ya, selingkuhan. nggak enak ya. Seharusnya itu ya banyak selingkuhan ya. Hah, bikin Ya, bikin dia menyesal Yung ya, telah menjadikan kamu sebagai second choice. second choice. Alhamdulillah berarti di antara seluruh dunia aku adalah orang kedua yang dia sayang. Second choice kan? Ya, ya, betul, betul, betul. Masya Allah, tabarakallah. Oke, Ja- lanjut ya teman-teman. Assalamualaikum, halo Kak. Hai. Di sini aku mau cerita dikit sekalian minta sarannya. Jadi, aku tuh lagi suka sama salah satu hamba Allah. Karena aku lihat dia tuh orangnya Masya Allah gitu, dia baik. Kita juga lumayan deket, sering pergi bareng juga. Dan aku baru tahu kalau dia udah punya pacar. Dan aku lihat-lihat di IG-nya tuh dia bucin banget sama pacarnya. Dan aku bingung, di sini aku harus gimana? Kalau ngejauh mungkin iya, tapi kita satu organisasi dan dia ketuanya dan aku bendahara. Pasti selalu ketemu dan kalaupun aku ngundurin diri, nggak enak sama dianya karena dia udah baik sama aku. Mau ilangin perasaan jalur ilfil juga nggak memungkinkan. Riuh banget baper sama cowok Oh, cowok friendly ya maksudnya gitu ya. Dan mungkin aku lebih lebih suka lebih apa ya? Lebih pengen denger pendapat Praka dulu deh karena ini kayak agak relate dengan Praka nih. Aduh, aduh, aduh. Ini ceritanya tentang kayak gini semua ya. Hampir. Hampir lah ya. Oke, aku tuh lagi suka. Oh, dia tuh suka sama cowok ya. Dimana dia tuh Hmm. satu organisasi ya. Satu Hmm. organisasi. Yang cowoknya ketua gitu. Yang Iya. yang cewek itu benar. Kalau emang ngerasa, ini juga kayaknya udah perasaannya udah berbeda ya. Karena kan si cowoknya udah ada pacar gitu. Sama kayak aku kemarin gitu. Iya. Cowoknya sudah ada pacar. Kita juga Cuman ini tahu. versi ceweknya aja nih. Ya pastinya. Tapi kalau seandainya yang menuliskan ini udah ngerti soal pacaran itu nggak baik, terus terkait dengan bahwa hubungan yang dilarang oleh agama itu nggak baik gitu. Kemudian interaksi sama lawan jenis itu kan perlu dihindari gitu kalau dalam Islam kan. Jadi mungkin boleh untuk sekarang, untuk mulai mulai sekarang, coba untuk perlahan, untuk jangan terlalu berharap gitu ya. Terus coba untuk cari referensi terkait dengan hubungan kayak gitu tuh nggak baik gitu. Pacaran itu nggak baik. Eh, Kemudian juga lebih fokus lagi. Karena kan ini organisasi. Kalau organisasi dia ketua sebenarnya bisa kemungkinan masih sekolah ataupun masih kuliah ya. Nah, kalau masih kuliah atau masih sekolah kan mungkin masih bisa untuk lebih eksplor ke pelajaran ataupun pendidikan kita gitu ya. Itu ya kalau gitu. Oke. Hyung. WK. Waduh, jangan ya Mbak. Waduh, satu organisasi Waduh, satu jangan organisasi. ya Mbak. Jangan ya, Mbak ya. Gitu ya nadanya. Nggak apa-apa Mbak, fokus ngitung duit aja Mbak. Oke. Baik-baik. Inilah menjadi penyakit di organisasi. Kalau organisasi itu tidak didasari dengan akidah yang kuat, tidak didasari dengan penerapan syariat yang tepat, maka ujung-ujungnya ya bakal ada cinlok, bakal ada jatuh cinta satu sama lain, nanti timbul cinta segitiga yang berujung kepada permusuhan, saling sikut sana sini, dan seterusnya. Sebenarnya di dalam komunitas syar'i pun gitu ya, ada yang saling jatuh cinta tuh ada, tapi memang tidak sampai kayak pergi bareng tuh enggak atau jalan bareng itu enggak. Cuman kayak oke aku suka sama kamu dan aku tahu kamu suka sama aku itu misalkan. Itu ada yang seperti itu. But it's okay enggak ada masalah ketika memang masih berupa perasaan saja. Tapi bisa menjadi masalah ketika dalam mengekspresikannya itu dengan cara yang salah.
Itu yang tidak dibolehkan. Kalau hanya berbentuk perasaan saja, selama masih ada dalam perasaan kita dan tidak kita ekspresikan dengan cara yang saya fan-fan aja, menyukai dengan sesama organisasi gitu ya, nggak ada masalah. Tapi saat ini faktanya mengerikan. Satu organisasi nanti boncengan bareng. Nggak apa-apa kok Kak boncengannya, kan jaraknya jauh gitu. Sejauh-jauhnya kamu boncengan sama motor tuh sejauh apa? Nggak apa-apa kok Kak, kan di tengahnya dikasih tas gitu ya. Ada aja denialnya untuk bisa membenarkan perbuatannya. Nah, inilah yang harus teman-teman pahami. Jaga dirinya. Menjaga diri daripada keharaman itu wajib lebih utama daripada kita mengikuti organisasi. Jadi ketika kita hendak mengikuti organisasi, pastikan bahwasanya di dalamnya memang tidak terdapat keharaman-keharaman. Interaksinya terjaga, nggak ada boncengan-boncengan, nggak ada jalan atau pergi bareng-bareng seperti yang disampaikan tadi gitu ya. Pastikan organisasi itu memang benar-benar menerapkan syariat Islam. Karena jangan sampai kita masuk organisasi dengan tujuan mengimprove diri kita, memperbaiki diri kita, malah ujung-ujungnya bisa membuat kita binasa. No. Jangan ya teman-teman semua ya. Maka pastikan organisasi itu memang organisasi yang berdasarkan kepada syariat Islam. Ikut organisasi nggak wajib, tapi yang wajib adalah kita menjaga diri kita daripada keharaman. Kalau misalkan ikut organisasi tapi membawa kebaikan dalam kehidupan kita, itu lebih baik banget. Tapi kalau udah tahu di situ banyak keharamannya, mundur ya dek ya. Jangan dilanjutin Iya, gitu. jangan Daripada, dilanjutin. ya daripada kamu nanti kayak mbaknya kan, suka sama ketua, dia bendahara, ketuanya udah punya cewek, tapi masih suka pergi bareng-bareng gitu. Ini ya sungguh rumit perasaan kayak gini teman-teman semua ya. Jadi lebih baik dihindarin. Ada satu kalimat tadi yang menurut aku ini hanya denial saja. Di dalam cerita itu disampaikan, aku pengen mundurin diri, tapi nggak enak sama dia karena dia udah baik sama aku. Nggak enak sama dia atau kamu takut jauh dari dia? Nah, jujur aja. Kamu bukan gak enak sama dia, tapi kamu takut. "Aduh, nanti kalau jauh gimana? Ada seterusnya." Justru ketika kamu mengetahui baik organisasi Kak, tapi interaksinya, ya organisasinya, apa interaksinya begitu ya, di dalamnya begitu. Organisasi nggak ada masalah, organisasi ya hanya sebuah bentuk wadah gitu ya. Yang bikin salah itu adalah bagaimana aktivitas di dalamnya begitu. Takut takut jauh, iya takut jauh begitu. Justru ketika kita menyadari ya ada getaran-getaran yang salah dan mengarahkan kepada keharaman, justru kita harus menjauh. Jadi kalau misalnya kita suka sama orang nih dan berpotensi bakal membuat kita makin jauh dari Allah, bahkan sampai membuat kita itu melakukan keharaman, maka kita harus segera mungkin kayak sadar, oh, oke, aku salah, aku harus menjauh, aku harus mencari tempat lain gitu yang dimana aku bisa terselamatkan dari fitnah ini. Harusnya tuh begitu, bukan malah kayak stay di situ, memundurin alasannya nggak enak sama ini dan seterusnya, padahal cuma takut jauh aja gitu. Oke, Iya, oke oke oke. itu ya. Oh iya, kalau Jadi bahas saran kakak lebih baik, organisasi, bentar. Jadi saran kakak lebih baik kamu move, pindah iya. dari organisasi itu. Jadi berkontribusi enggak hanya di organisasi itu saja, kamu bisa berkontribusi di organisasi lain yang jauh lebih aman. Gitu, oke oke. Berarti bukan bukan mengecilkan organisasi berarti tapi ya. Tapi kita tuh boleh mungkin lebih hati-hati lagi. Tapi kalau di organisasi sendiri sih, aku sih menyadari sendiri sih. Kebetulan kemarin ketika SMK tuh aku tuh juga ikut organisasi gitu. Namanya Ketua OSIS OSIS ya. nih bos, Iya, goal dong. OSIS kan, OSIS. OSIS kan. Jadi kalau sebelum masuk OSIS itu kebetulan aku tuh pengen hijrah gitu. Kriteria orang hijrah tuh kan nggak mau interaksi sama cewek gitu kan. Hmm. Hmm. Ngejauhin banget ya di dalam kelas itu pendiam gitu, sama guru aja gini aku, sampai gini aku sama guru ya. Satu kelas itu kan SMK waktu itu, jadi kalau aku kayak gini tuh kayak orang tuh kayak apa sih gitu kayak kan. Nah tapi Ya, ketika aku di organisasi OSIS dan kebetulan juga ketika pemilihan ketua OSIS itu aku yang dipilih jadi ketua OSIS, jadi mau tidak mau aku banyak interaksi sama bendaharanya perempuan, pembinanya perempuan, jadi mau nahan mau gini lagi ataupun interaksi sama perempuan dikurangin itu agak susah gitu. Nah itu yang membuat organisasi itu mungkin perlu dibatasi gitu ya. Kalau kita memang pengen ikut di sana mungkin perlu dicari tahu lagi gimana interaksinya, kemudian gimana kita cara mengatasinya gitu ya. Ketika kuliah juga aku juga membatasi juga, jadi aku nggak terlalu banyak yang di kampus, itu nggak terlalu banyak. Cuman kemarin sempat ikut fotografi ya, fotografi itu foto-foto gitu, itu juga agak susah juga.
kebetulan juga kampusnya swasta juga, jadi untuk agama itu agak agak jarang gitu ya. Jadi kalau organisasi memang perlu dihindari sih. Tapi yang nggak bukan mengecilkan organisasi sih, gitu. Kalau dari aku Yes. gitu. Oke. Oke, jadi gitu ya. Lebih baik menjauh dan mencari organisasi yang lain. Daripada kamu nanti Oke. di situ ya galau, deket juga enggak gitu ya. Yang ada setiap malam overthinking. Tadi dia sama pacarnya ngapain ya hari ya? Dan seterusnya. Gitu deh. Iya. Lanjut bro. Oke, aku ya. Ya Oke, deh. kayaknya ini yang selanjutnya ini kayak doa Doa. Oke. ya, doa kayak doa. Ya. Ini bukan bukan cerita sih. Ya Rob, aku titipkan dia dalam penjagaanmu. Jika dia memang yang terbaik untukku dan aku yang terbaik untuknya, semoga engkau izinkan kami untuk bertemu dan meridhoi kami untuk bersatu di dunia dan di surga. Masya Allah. Amin. Amin. Aminkan dulu Ya, guys. aminkan dulu guys, aminkan. Ini kayaknya Amin. orangnya perlu doa. Ini Masya Allah tuh bro kalau ya. Malam hari ini kayaknya bener-bener karena stimulus antum di Telegram kemarin deh. Jadi Ya banyak-banyak banyak yang yang kayak gini ya. iya. Ya. Nah, Baik. banyak itu loh, banyak diaminin tuh. Oke. Amin paling serius gitu. Oke. Baik, ini cukup unik. Teman-teman harus Kak Pra kemarin Nah, anak katanya babe. anak babe. Pasti Eh, nggak ikut ini, eh, pasti nggak ikut. Konon rekamannya. Iya, iya. Jangan. Jangan. Baik, ini agak ada tebak-tebakan dan teka-tekinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praka dan Kak Abizar. Semoga selalu sehat walafiat ya Kak, amin. Kak, kakak paham nggak dengan kalimat ini? Aku punya warna yang aneh dan tidak menarik. Saat aku mencoba untuk memadukan warna itu dengan warna yang lain, justru hasilnya tidak indah, malah terlihat nampak aneh. Dan sampai sekarang masih terus menanti, kira-kira ada nggak ya yang cocok dan bisa dipadukan dengan warna aneh dan tidak menarik ini, sehingga bisa menghasilkan satu warna yang indah. Mungkin itu yang sedang menggambarkan keadaan dan perasaan aku saat ini. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. kalau dari Praka, ini teh sebenarnya ngomongin apa sih? Kayaknya ya, kayaknya dia tuh Hmm. punya sebuah ke apa ya, tingkah lakunya atau sikapnya mungkin ya, yang agak berbeda sama orang lain gitu. Sehingga dia tuh Hmm. mungkin masih terkait perasaan, kalau aku baca sekilas ya, masih terkait dengan perasaan. Cuman dia tuh lagi mencari seseorang yang bisa menutupi ataupun cocok dengan sikap yang dia punya ini gitu. Gitu sih kalau itu. Jadi dia tuh punya Hmm. sebuah sikap yang aneh gitu, ataupun sikap yang mungkin menurut dia itu nggak banyak orang punya gitu. Kemudian dia tuh pengen ada seseorang yang menerima sikapnya itu ataupun perilaku atau sifatnya itu yang aneh menurut dia, nah yang cocok gitu, sehingga dia tuh menganalogikan dengan warna tadi gitu, warna yang Eh, cocok jadi warna di sini adalah sikap. ya, menurut aku. Warna ya, warna jadi dianalogikan oleh dirinya itu adalah sikap ya atau karakter tepatnya begitu. Jadi karakter di dalam dirinya yang dimana dia tuh merasa dia tuh sebenarnya di dalam sini ya, di dalam ceritanya itu malah seperti underestimate atau meremehkan dirinya sendiri. Dia mengatakan warnanya aneh lah, warnanya tidak menarik lah. Ini adalah sebuah ungkapan yang dimana dia mengunderestimate tentang karakter ataupun sikap yang ada pada dirinya. Yang mana ya, ini adalah sebuah hal yang tidak baik. Ya, kamu harus meyakini, kamu harus optimis bahwasanya kamu itu memiliki warna yang indah, warna yang menarik, warna yang cantik, warna yang memiliki nilai, gitu ya. Sehingga ketika kamu sudah menyadari itu, kamu nggak lagi insecure. Tapi kalau kamu sudah mengunderestimate dengan diri kamu yang seperti itu, ya kamu bakal insecure. Nah, bakal insecure. Dan kemarin katanya sempat menyatukan dengan warna yang lain, ternyata malah hasilnya nggak baik gitu ya. Ya karena mungkin tidak cocok. Tidak cocok saja. Nanti mudah-mudahan next time atau nanti lain waktu gitu ya, Allah berikan warna yang cocok, warna yang bisa warna kamu dengan warna dirinya disatukan menghasilkan warna yang indah begitu. Amin gitu. Jadi betul ya Ah, tadi, terkait dengan sikap tadi ya.
Heeh. kayak dalam karakter. Mungkin yang menjadi pertanyaan tuh kenapa dia menganggap sikap atau karakternya itu aneh atau jelek gitu ya. Hmm. Tuh, kita nggak tahu tuh karakternya gimana, tapi yang pasti semoga mbaknya yang nulis, siapapun yang nulis gitu, semoga bisa menemukan apapun warna yang cocok itu ya, atau warna ataupun siapapun yang cocok itu secepatnya. Secepatnya. Karena takutnya karena dia berpikir seperti itu terus menerus, membuat dia tuh jadi nggak mau berkembang gitu kan. Nah, gitu. Oke, tadi Ah, siapa yang baca? Aku kan? kakak, sekarang Iya. kamu. Oh, aku ya. Apa ya? Ini tulisannya ya. Ini aku baca. Apa ya? Tidak bisa berkata-kata. No Excel Excel. Mungkin next. Wah, Ah, oke. nggak ada Jadi dia kata-kata. nggak bisa, nggak. Kalau kata Praka tuh kehabisan Apa tuh? cerita. Nah, kehabisan cerita. Kalian tuh cerita aja hari ini tuh ngapain Kak? Hari ini aku tidur jam 10 sampai jam 12 malam gitu. Oke. Jadi Ya bisa gitu ya. gitu. Jadi ini nggak Mungkin ada next ceritanya ya. teman-teman. Ya, Ya. next. Assalamualaikum Kak Abi dan Kak Praka. Aku mau cerita. Mungkin ini bisa jadi penghilang keberisikan di kepala. Hehehe. Alhamdulillah. Nggak ang-ang-ang. Aku cukup terganggu dengan ang-ang-ang sekarang. Oke. Kak, entah sudah berapa tahun, entah sudah berapa hari, aku begitu banyak mengurung diriku dari keluargaku. Aku yang tak ingin berinteraksi dengan mereka, atau aku yang sudah lelah dan ingin cepat-cepat istirahat. Aku anak perempuan pertama, mungkin ada sebagian anak perempuan yang sukses dengan pendidikannya karena dapat dukungan dari keluarganya. Tetapi aku tidak. Dari SD kelas 4, aku sudah mulai berjualan keliling di sekolah untuk membiayai makan sehari-hari dan biaya sekolahku. Aku yang kurang kasih sayang terhadap orang tua dan banyaknya pukulan dari sang ayah membuatku semakin menutup diri dari semua hal. Sampai aku ke SMK, aku tetap berjualan untuk biaya keseharian keluarga kami. Aku pun bekerja di saat sudah pulang sekolah. Aku mempunyai 5 adik yang semuanya harus kubiayai semua. Sampai di mana aku ingin sekali kuliah dan mengambil jurusan PG PAUD. Dan alhamdulillahnya aku lulus di universitas itu. Kelang 1 semester sudah kulewatin. Adikku ada yang tamat SD dan ada yang tamat SMP. Di situ ekonomi kami sangat kacau sekali. Ada satu adikku yang SD ingin sekali mondok dan akhirnya aku yang berhenti kuliah dan melanjutkan jalan hidupku untuk bekerja. Berkelang 1 tahun, adikku ada yang tamat. Dia pun ikut bekerja, tetapi dia tidak mau mengeluarkan uang untuk keluarga. Dikarenakan dia banyak keperluan dan akhirnya aku yang harus membiayai adik-adikku sekolah dan biaya keperluan keluarga. Di tahun depan, adikku yang nomor 5 mau tamat dan dia ingin sekali masuk pondok pesantren. Berharap aku bisa membiayainya seperti aku bisa memaksakan diriku untuk bisa membiayai adikku yang nomor 4. Di sisi lain, aku tak ada 1% pun tabungan buat aku simpan. Berapa kali masuk rumah sakit karena asam lambung. Dan ini sudah masuk di peradangan lambung. Kadang setiap bulan kusisihkan uang untuk aku jalan-jalan sekali saja dalam sebulan agar semuanya baik-baik saja. Banyak cacian keluarga, banyak cacian, keluarga ayah yang selalu membuatku down, banyak ejekan, keluarga ayah yang selalu membuatku mengurung diri terus-menerus. Tapi Allah begitu sayang denganku, Kak. Setiap kali aku sakit, setiap kali aku kecewa, patah hati, Allah selalu ada menemaniku di setiap sepertiga malamku. Di saat itu, aku kembali tenang dan di dalam hati, terus kuucapkan tenang wahai diri, ada Allah, kamu aman. Dan di situ, aku selalu menjadi manusia tenang sampai saat ini, walau pikiran berisik, tetapi hatiku tetap tenang karena ada Allah di hati ini. Masya Allah, tabarakallah. Insyaallah. Kayaknya Mbak ini hanya pengen cerita saja ya. Karena apa ya,
Wah, ini seorang wanita yang teramat luar biasa sekali. Teramat luar biasa sekali. Bahkan mungkin ketika itu diberikan kepada diri aku, mungkin aku juga belum tentu siap. Atau mungkin diberikan kepada orang lain pun juga belum tentu siap dan bisa untuk melewati itu semua. Seorang wanita yang sejak SD, SMP, SMA berjualan, membantu orang tuanya, membantu ekonominya, belum lagi ditambah dari ejekan, hinaan yang dimana itu dihasilkan bukan dari orang luar, tapi dihasilkan oleh keluarganya sendiri. Membiayai adik-adiknya sekolah, bahkan sampai rela putus sekolah, putus kuliah demi membiayai adik-adiknya. Ini seorang wanita, ini bukan seorang pria. Dia capek fisik, dia capek batin, dia capek mental. Dia cerita tadi di situ disampaikan, Kak, aku sering masuk rumah sakit. Karena apa? Asam lambung. Tapi sekarang udah jadi peradangan lambung. Teman-teman bisa bayangkan betapa capeknya dia hidup. Betapa capeknya dia menjalani kehidupannya. Melelahkan sekali. Tapi satu hal yang aku ambil pelajaran daripada kehidupannya, dia orang yang pantang menyerah, dia orang yang kuat, dia orang yang hebat, dia orang yang luar biasa, dia yang orang yang bisa dikatakan apa ya, super power lah, hebat sekali, gitu ya, hebat banget. Kamu rela berkorban demi adik-adik kamu, dan mudah-mudahan aku berdoa supaya Allah mengganti jerih payah kamu dengan pahala. Kamu sudah bersabar, kamu selalu melibatkan Allah, bahkan kamu menjadikan Allah sebagai tempat yang apa ya, satu-satunya tempat kamu pulang. Kamu bercerita di situ, kamu menceritakan semuanya kepada Allah di sepertiga malam. Ya, memang masalahnya tetap ada, tetap berisik kepala kita, tapi hati kita menjadi tenang. Dan semoga Allah merahmati kamu, memberkahi kamu, dan semoga kamu diberikan kekuatan. Dan aku yakin jerih payah kamu saat ini tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Karena kamu orang yang ikhlas, karena kamu orang yang insya Allah juga orang yang baik, begitu ya. Itu tidak akan sia-sia insya Allah. Jerih payah kamu kepada adik kamu itu adalah amal jariah. Ketika adik kamu belajar di pondok pesantren, ilmunya diamalkan, dia dakwahkan, maka setiap ilmu yang dimiliki oleh adik kamu itu mengalir pahala jariah buat kamu. Dan mudah-mudahan itu juga menjadi sebab nantinya kamu dihapuskan dosa-dosanya dan juga kamu diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, masuk surga ya dengan orang-orang yang kamu sayangi, bertemu dengan orang-orang yang kamu cintai dan disatukan, dikumpulkan dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Sabar, tenang, insya Allah kamu akan bisa melewati ini semua. Enggak saat ini, atau mungkin belum nanti, tapi suatu hari nanti kamu akan istirahat dengan begitu tenang. Ya, Oke, tentunya sedikit dari aku untuk mbaknya. Percayalah bahwa bagaimanapun keadaan mbaknya sekarang, pastinya banyak orang yang mendoakan mbak di sini. Pastinya Allah nggak pernah salah untuk memberikan cobaan ataupun sebuah skenario nya ya, dimana Allah itu pasti memberikan sesuai kemampuan. Jadi karena Allah sudah memberikan itu untuk mbak, mungkin kalau itu ditimpakan ke aku atau ya, kebetulan aku nggak sanggup kalau gitu gitu. Mungkin karena Allah tahu mbaknya kuat, mbaknya bisa ataupun mbaknya mampu untuk melaksanakan itu semua, jadi mbaknya diberikan cobaan ataupun diberikan skenario seperti itu. Semoga mbaknya bisa tetap semangat, dan insya Allah apapun yang mbak dapatkan ataupun apapun yang mbak korbankan itu bisa menjadi amal ataupun eh, yang bisa menjadikan mbak bisa eh, mendapat yang terbaik lah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu dari aku sih, nggak banyak. oke. Oke. Banyak tuh juga yang di grup di kolom komentar banyak yang perlu jauh itu untuk mbaknya ya. Semoga mbaknya melihat dan semoga mbaknya baca gitu. Amin. Amin. Oke. Ini salah satu yang aku agak susah kalau baca. Ini Kenapa? generasi sandwich, ini generasi sandwich kata orang kan? Benar nggak? Oh, ya.
Ya bener kan? Sandwich. Ya. Sandwich. Aku baru tahu itu di Palembang ini. Aku nggak Ah, pernah tahu gitu generasi sandwich itu gimana gitu. Tapi dari yang aku tahu generasi sandwich itu ya kayak gini, membiayai keluarganya, jadi tulang punggung padahal dia bukan kayak Mbak ini kan wanita, seorang wanita gitu kan. mm, Ini yang membuat aku tuh agak gimana ya, mendengar cerita-cerita teman-teman di sini, cerita-cerita member high gitu ya. Terkadang aku tuh ah aku ini belum seberapa gitu, aku tuh belum seberapa cobaannya. Jadi mendengar cerita teman-teman sini itu menjadi rasa syukur sendiri buat aku sendiri, kemudian mungkin bisa menjadi motivasi aku biar nggak selalu berputus asa gitu ya. Jadi semangat buat mbaknya, buat siapapun, semoga apapun yang mbak lakukan bisa menjadi yang terbaik untuk mbak. Oke, ada tanggapan lagi Kak Bizar? Nggak ada, em, cukup sih. cukup. Tapi aku Oke, memberikan kredit yang luar biasa kepada mbaknya. Yung, oke, jangan nangis, Yung. oke, enggak, Oke, oke. oke, Semangat, sama, semangat. sama. Next, next, next. Next kita baca lagi. Oke, Hmm. ini baru nambah nih. Oke, Oh, bentar. Oh ini. Hmm, bentar ini yang mana ceritanya nih? yang bingung. Bingung ya? Ini Nah, kayaknya kehapus apa gimana? Bentar ya. Ini kalau di ini saat ini mengingat nih, bener nggak? Beda ya? em, beda. Ini Oh, yang oke. bingung mau nulis apa kak gitu. Bentar ya. Oh ini ada. Hmm. Oh panjang ya. Bingung, bingung, bingung pula. Bingung mau nulis apa kak? Hehehe. Mungkin aku cuma ingin mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah hadir di hidup aku. Baik di hike maupun move up. Love you guys. Dan mungkin aku akan bercerita sedikit tentang kita yang berada di move up. Jujur, aku banyak banget belajar dari kalian. Kalian yang berkali-kali dipatahkan sama dunia, entah itu keluarga yang mengecewakan, pasangan, ataupun teman-teman terdekat. Tetapi berkali-kali juga kalian tetap berdiri kokoh. Mungkin benar tidak ada satupun makhluk di bumi Allah ini tanpa Allah dititipkan ujian kepadanya. Setiap lembar kisah hidup yang kita bagikan itu menjadi pembelajaran tersendiri bagi setiap insan yang mendengarkannya. Sadar nggak sih ternyata sudah sejauh ini kita berjalan. Sudah banyak ujian-ujian berat yang terlewati yang kita pikir kemarin kita tidak akan mampu melewatinya. Tapi lihatlah sekarang kita sudah jauh meninggalkan momen-momen rapuh itu. Dan saat ini, saat kita mengingat kembali masa itu, kita mampu untuk tersenyum dan tersadar bahwa benar Allah tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Bahwa memang eh, benar Allah menitipkan ujian kepada setiap hambanya, ya karena memang kita mampu menjalaninya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima gaji, Kak. Semangat selalu aku, kamu, dan kita semua. Love you guys. Oke. Oke. Itu Jadi lebih ke cerita ya mbaknya ya. hmm, Lebih ke cerita dan mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. tuh. Tadi Gitu. sekalian menanggap yang ujian tadi kan. Tadi kan kita Hmm. cerita terkait dengan Oh ujian si iya. Mbak tadi yang terlalu berat gitu. Oh Kemudian Mbak iya. ini memberikan tanggapan juga Menguatkan. Oh menguatkan iya. gitu. Secara Oh nggak iya. sadar. Secara Baru nggak sadar sadar aku. ya bahwa dia mengungkapkan bahwa setiap hamba itu pasti punya ujian masing-masing gitu kan. Nah, kebetulan Iya. tadi kita lagi berbicara terkait dengan ujian si Mbaknya yang begitu yang menurut kita nggak bakal kita sanggup gitu kan. Nah, ini Mbak ini Iya betul. memberikan tanggapan. Nah, secara nggak Dan sadar. teman-teman, kalian tahu ya, ini tuh nggak disetting ya. Maksudnya, oh Ya, diurutin gitu nggak. Tapi memang ya, diurutin sesuai dengan siapa yang duluan nulis gitu. ya. Jadi kan Bukan baca yang, oh cuman itu. diurutin. Enggak, Ya, kita bacanya tuh sesuai itu. Tapi ternyata bisa pas ya. bisa pas. Bagus banget. Ya, Jadi itu. oke. Jadi dari mbaknya tadi ya teman-teman, intinya ya intinya adalah setiap manusia itu punya ujian, namun kita juga harus tahu bahwasanya Allah memberikan ujian kepada hambanya itu tidak akan melebihi batas kemampuan dari hamba tersebut. Begitu. Betul. Ya, semangat selalu katanya. Oke, cukup sekian. Terima gaji katanya. Ya, gajinya Gaji mungkin dari saha digantung. ya. Gajinya nggak ada di sini ya. Oke. Lanjutnya Lanjut. mungkin. Lanjutnya, baik. Bagaimana
cara mengendalikan perasaan atas kagum atau suka sama seseorang agar tidak bermaksiat. Gimana, Prak? Kan sudah aku bilang kalau memang kita nggak siap ya hindari perasaan suka itu. Hindari ya, bukan bukan menghilangkan ya. Kalau menghilangkan itu kita nggak akan bisa gitu. Hindari. Ya hindari ya, kita coba sibukkan cara kita apa ataupun informasi yang kita dapat itu kita sibukkan dengan sesuatu yang menghindarkan dari tentang dia gitu kan. Ya aku sudah pernah bilang terkait dengan kalau kita emang nggak siap untuk rasa suka sama lawan jenis, kita coba filter ataupun eh, kita coba kurangin gitu. Kalau memang yang membuat rasa suka itu kadang-kadang itu kita tuh sering lihat dia ataupun sering berinteraksi sama dia, nah itu yang dikurangi gitu. Nggak mungkin kita tuh suka sama orang ketika eh, baru kita pertama kali lihat dan itu pun biasa aja gitu. Pasti yang buat kita itu ada juga yang ngomongnya cinta pandang pertama ya, tapi nggak clear itu baru pertama kali dia lihat dan itu biasa aja. Yang pasti ketika dia lihat itu ada sesuatu yang orang itu lakukan yang membuat hatinya itu merasa gimana gitu sama orang itu, merasa kagum ataupun suka ya dengan perilakunya itu. Nah, tapi yang pasti yang membuat kita itu suka sama orang itu karena kita tuh sering eh, mendapatkan informasi yang baik tentang dia ataupun eh, kita tuh sering stalking ataupun sering lihat dia itu gimana, terus sering interaksi, ya itu yang harus kita hindari gitu. Untuk tidak maksiat ya, tadi kalau untuk tidak maksiat ya tadi kalau memang kita memang nggak siap ya kita hindari gitu rasa kagum itu ya dengan tadi dengan meminimalisir eh, rasa rasa tentang dia ataupun rasa rasa tahu tentang dia gitu. Itu sih kalau aku nggak suka mengagumi gitu. Oke, bener ya apa yang disampaikan oleh Hyung Praka berkaitan dengan perasaan suka teman-teman. Itu terima saja kalau misalkan kita suka sama seseorang. Serius, kayak oke, aku suka sama si C misalkan seperti itu. Apa kita harus denial kayak enggak aku nggak suka kok. Kita berarti ketika kita suka tapi kita bilang tidak suka, itu kita telah mengkhianati dan membohongi diri kita sendiri. Gitu. Maka dari itu teman-teman semua, ketika diri kita memang suka sama seseorang, ya udah akui saja kalau kita suka. Gitu, aku juga gitu kok. Aku suka sama si C. Tapi bukan mengakui kemudian diumumkan gitu ya. Tidak, tapi lebih ke menerima aja kalau oh aku suka sama si C gitu. Udah gitu aja. Nah, sebelum apa namanya? Selain daripada itu ya, selain kita menerima, memang supaya tidak bermaksiat, ya kita harus benar-benar menghindari potensi-potensi yang bermaksiat itu tadi. Maksiat itu ada polanya. Maksiat juga ada penyebab-penyebabnya. Maka jauhilah penyebab-penyebab yang mengarahkan kamu kepada maksiat. Contoh, ketika yang kayak tadi ya, ada yang menceritakan satu organisasi. Jadi kan ada yang cerita tentang satu organisasi kan ya. Maka ketika kamu sudah tahu bakal berakibat buruk atau menimbulkan maksiat, maka aktivitas-aktivitas seperti tadi yang disampaikan kayak boncengan bareng-bareng dan seterusnya, pergi bareng-bareng itu dihindari. Atau bahkan jangan sama sekali. Karena semakin kita membuka pintu-pintu sebab daripada kemaksiatan itu, maka itu akan semakin membuat kita itu dekat dengan kemaksiatan itu sendiri. Contoh, ketika kita akan mudah bermaksiat apabila kita itu saling chat gitu ya. Maka jangan sampai kamu chatting orang itu kecuali dalam hal yang urgent atau dalam hal yang penting. Hal-hal sepele nggak perlu di chat atau nggak perlu dipanjang-panjangin. Kadang ada alasan-alasan kayak sebenarnya nggak perlu chat gitu ya, tapi dibikin-bikin aja alasannya kayak oh ini harus dicat Japri ini misalnya gitu, ini harus dicat ke dia gitu. Padahal sebenarnya kalaupun nggak dicat juga nggak ada masalah, bisa juga lewat grup gitu. Nah potensi-potensi seperti itu yang harus dihindarkan. Dan prinsip untuk menjaga diri kita daripada kemaksiatan itu yang harus kita pertahankan. Jangan diri kita itu malah membuka diri gitu ya terhadap apa-apa yang menjadi potensi pada kemaksiatan itu. Nah itu saran dari kakak. Mengagumi itu hal yang wajar. Suka sama seseorang itu oke, itu manusiawi.
Nah, tapi untuk menjaga perasaan itu agar tidak maksiat itu adalah tanggung jawab kita. Caranya seperti apa? Maka saran dari kakak menghindari segala potensi yang berkaitan atau bisa mengarahkan kepada kemaksiatan. Chattingan, ketemu, ngobrol berdua, yang ngomongin yang nggak penting, curhat yang nggak penting berdua begitu ya, lewat telepon, apalagi video call dan seterusnya, itu harus benar-benar dihindari. Harus benar-benar dihindari sekali. Maka teman-teman akan menemukan bahwasanya apa ya? Ada orang-orang yang mungkin dia tuh suka sama kamu gitu ya. Tapi dia akan berlagak cuek gitu. Bukan berarti dia nggak suka, dia suka sama kamu. Tapi dia tuh kayak kalau aku terusin ini bakal maksiat. Kalau aku lanjutin ini bakal nggak baik. Kalau aku ladenin nih, ini bakal marah yang nggak baik. Dia tuh tahu dia suka sama kamu, tapi dia nggak mau untuk lanjutin percakapan. Bukan dia nggak suka tuh, bukan dia nggak mau deket sama kamu, tapi lebih apa ya? Lebih kepada menjaga dirinya daripada aktivitas yang mendekatkan kepada kemaksiatan. Gitu. Gitu ya guys ya. Iya. Oke. Ada lagi apakah? Oke, ini terakhir mungkin. Soalnya yang di bawah sekali ya, terakhir ya. Ini cuma Oke. ucapan terima kasih aja nih. Kata terima kasihku dari anak perempuan pertama untuk Kak Abi dan Kak Praka sudah membacakan ceritaku tadi. Mak baru ngirim terima kasihnya Kak karena kepanjangan ceritanya. Kayaknya ini yang anak lima tadi ya. Oh, oke. Ya, yang anak pertama katanya kan. Dia anak pertama tadi yang kuliah, kemudian dia putus kuliah tadi. Oh, Sama-sama mbaknya. Semoga mbaknya masih tetap bisa bertahan ya. amin. Amin. Oke. Gimana nih? Ini ada yang perlu dibahas di kolom komentar atau gimana? Ya boleh, yang di kolom komentar dibahas aja. Oke, ini Mbak Anita nih. Sebenarnya ini segmennya dibaca itu di Google Form ya. Tapi karena Mbak Anita juga Ya. udah masuk, jadi nggak apa-apa kita coba bahas ya. Karena kemudian juga ceritanya juga udah habis gitu. Mm. Assalamualaikum Kak Abi, izin bertanya nih. Bagaimana cara kita menerima takdir karena aku mau dijodohkan sama ayah, tapi aku terima aku mau dijodohkan. Mungkin ini jalan terbaik dari Allah jalankan. Bismillah. Ya, ini bagaimana apanya nih? Bagaimana cara menerima takdir, tapi dia mau dijodohin. Oke. Oke. Berarti dia udah menerima takdir Iya, sebenarnya. ya sudah. Mungkin mungkin dia tuh masih ada rasa-rasa nggak itu ya. Masih belum belum plong gitu. Mungkin Oke, gitu. baik. Pertama, eh, mungkin bukan daripada bagaimana menerima takdirnya, ya, tapi bagaimana sikap kita dalam di situasi dan kondisi yang seperti ini. Ketika dijodohkan, maka kita sebagai orang yang akan menjalani itu, kita berhak untuk kayak memberikan pertanyaan kepada ayah kamu, ayah kita gitu ya, atau kepada calonnya tentang pertanyaan-pertanyaan dasar tentang pernikahan. Apa alasannya aku dijodohkan? Tujuannya untuk apa? Siapa orang ini? Kenapa ayah yakin akan menjodohkannya kepada aku? Pun tanyakan juga kepada si calonnya, kenapa kamu mau dijodohkan dengan aku? Apa dasarnya kamu ingin menikah dengan aku dan seterusnya? Itu tuh punya hak. Dan dari jawaban-jawaban itu juga kita juga bisa menentukan kayak oh aku tolak atau aku terima. Begitu. Jadi bukan kayak satu hal yang memang harus kita terima banget. Kecuali memang kamu udah melalui proses diskusi yang panjang, melalui proses yang begitu amat rumit begitu ya. Kemudian dipaksa kalau enggak nyawa taruhannya, ya mau tidak mau kamu harus terima gitu ya. Atau misalnya kamu harus apa ya? Dan kalau misalkan jodohnya nggak baik alias kayak ninggalin sholat dan seterusnya ya, ya itu juga nggak harus diterima sebenarnya. Karena maksiat, karena jauh dari Allah, karena nggak bisa untuk jadi imam dan seterusnya gitu. Kamu nggak harus terima begitu. Bahkan lebih condong kepada menolak saja. Karena ketika kita menerima seseorang laki-laki yang nggak baik, maka juga akan berdampak buruk kepada pernikahan kita nanti. Gitu. Nah, kemudian ketika kita memilih untuk menerima seperti apa yang Mbak Anita lakukan, maka ketika kamu memilih untuk menerima itu, kamu harus tahu dulu konsekuensi daripada menerima itu bagaimana. Oke, aku terima laki-laki ini baik misalkan, dan alasannya juga menikahi aku juga baik, kamu terima itu. Dan ketika kamu udah yakin, maka jalan. Tapi kalau belum yakin gimana Kak? Maka coba untuk istikharah,
meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah laki-laki ini benar-benar baik atau hanya menurutku baik saja? Maka minta petunjuk kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau misalnya laki-laki ini baik, maka tolong teguhkanlah hati aku dan mudahkanlah proses kami dalam menikah. Tapi kalau laki-laki ini nggak baik, ya Allah, maka tolong jauhkanlah dia daripada hidupku dan jauhkanlah aku dari hidupnya. Itu minta tolong sama Allah. Ya, jadi nggak langsung kayak dijodohin langsung terima, tapi kamu harus juga kritis terhadap si jodoh kamu itu tadi. Dan kalaupun kamu semua sudah menerima dan misalkan ada keraguan, maka teguhkanlah hati kamu melalui istikharah gitu. Ya, semoga mbaknya bisa yakin ya, tambah yakin dengan pilihan ayahnya gitu. Ini insya Allah baik kak kalau pilihan ayah katanya. Tapi kan Amin. tadi kata Kak Abizar tadi masih perlu kita cari tahu gitu kan, biar kita tuh Ya, tambah yakin gitu. dan kita Ya. menikah dengan orang itu bukan karena dijodohkan, tapi karena oke, kita punya visi yang sama. Hmm. Oke, kita punya cita-cita yang sama. Gitu. Kalau ini antum sendiri macam Kenapa? Coba aku cek dulu. mau jodohnya seperti Kak Abi. Seperti Hyung Praka aja. Oke, semoga mbaknya. Oke, ada lagi nih yang dari perlu kita bahas nih. Dari Mbak Umay tadi. Boleh. Ini kan Kak, aku nggak denial kalau aku suka. Tapi kalau rasanya sampai udah bertahun-tahun gimana Kak? Udah lama banget nggak ketemu, pun berasa masih ganggu hati. Wah, ganggunya gimana gitu. Mungkin aku tahu Serius nih. lah, kalau kita suka sama seseorang ya, dan itu benar-benar suka sampai bertahun-tahun, itu tuh mengganggu aktivitas banget. Serius Betul, itu, betul. benar nggak Mbak Umay? Mau Nah, aktivitas tiba-tiba nanti kelewatan muka dia gitu. Astagfirullahaladzim gitu. Mau berarti ini udah bertahun-tahun nggak ketemu katanya nih. Udah ah bertahun-tahun nggak ketemu. justru jadi penasaran kalau nggak ketemu Jadi teh. penasaran. Hati-hati ya, hati-hati Nggak nanti ketemu bercanda-bercanda. nanti ketemunya di rumah makan gitu, rumah makan Padang. Oke, seru lo suka sama orang diam-diam. Cobain ya Cobain. mereka. Oke, kita cobain. Oke. Itu sih kalau yang kalau di kolom komentar cuma itu sih, cuman yang Mbak Umay sama Mbak Oke, Nita baik-baik, yang bentar ya. Aku mau nanggapin Mbak Humay dulu. Umay yang mana? Aku nggak denial kalau suka, tapi kok rasanya sampai udah bertahun-tahun gimana Kak? Udah lama banget nggak ketemu pun berasa masih ganggu hati. Yap, kita berdoa kepada Allah, meminta ya Allah, tolong ya, hilangkan dia daripada hati aku gitu. Jauhkan perasaan-perasaan yang tidak penting ini begitu. Nah, insya Allah ketika kita berdoa sama Allah, kita minta untuk difokuskan kepada hal-hal yang penting, maksudnya kayak ibadah dan seterusnya, nanti Allah akan pudarkan ya dirinya, perasaan kita terhadap dirinya, dan kita nanti akan disibukkan dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Jadi gini, cinta itu akan apa ya, sifatnya tuh kayak mana yang paling kita cintai itu yang bakal sering muncul gitu. Jadi kalau misalnya cintanya sama si A, maka si A terus yang bakal sering muncul dalam pikiran kamu. Tapi kalau cintanya sama si B, ya si B terus yang bakal muncul dalam kehidupan kamu. Ya toh. Maka ketika kamu hidup, coba cintanya itu fokusnya memang kepada Allah, kepada Rasulullah. Tapi tidak menutup kemungkinan kita sebagai makhluk sosial juga akan cinta kepada manusia. Nah, supaya mengurangi cinta kepada manusia ini tadi, coba tingkatin lagi cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, ya kemudian sibukkan kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka nanti akan perlahan memudar. Sembari berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong pudarkan perasaan ini, tolong hilangkan perasaan ini, atau ya Allah, aku saat ini belum siap untuk menerima perasaan ini, tolong siapkan aku untuk menerima perasaan ini. Artinya kamu nanti hati kamu diteguhkan lagi, hati kamu dikuatkan lagi, dan seterusnya. Jadi doa aja sama Allah, karena emang seru suka sama orang diam-diam tuh. Serius ya, ini sampai nih Eh, Bayu. Ini Bayu yang mana nih? Di hike ini banyak banget yang namanya Bayu. Aku bingung nih Bayu yang mana. ayo Ya, aja boleh. seru tapi sekali tahu kabar dia udah nikah patah hati. Curiga banget. Oke, ya. Iya. Ya Allah, Tapi, apakah doa tapi gini, jodohku ini terlalu kenceng sampai ini dia ya, lunglung-lunglung? bentar-bentar. Gini Ki Hyung ya. Lebih kalau kakak tuh ya, nih Mbak Ume ya, kayak oke, nikmatin aja perasaan ini yang ada. Kalau kayak gitu, nikmatin aja. Ngapain kamu mau dirayu? Ya udah, kamu suka sama tuh udah suka. Nikmatin aja. Memang terkadang memang mengganggu. Nah, ketika mengganggu itu kita perlu kayak, kalau aku kayak diem dulu, istighfar, doa, baru jalan lagi. Ya ta. Jadi kayak udah nikmatin aja perasaan kamu mau denial seperti apa, kalau memang dasarnya kamu suka, ya suka gitu.
Gimana gitu ya. Terkadang udah tahu nih sifatnya begini-begini. Kadang dia foto dengan pose yang menjijikkan misalnya atau yang menggelikan itu lucu gitu ya. Kita kayak yang mungkin bagi orang posenya kok gini sih, tapi kita kok lucu banget ya fotonya gitu. Karena apa? Kita memandang itu dengan cinta. Aku ada Cinta. pernah melihat podcastnya Ronaldo dengan istrinya Georgia itu. Kenapa kamu terlihat begitu cantik, kata Ronaldo? Apa kata istrinya? Karena kamu melihat aku dengan cinta. Wah, gitu ya. Benar-benar juga kalau kita ngeliat orang dengan cinta, baik itu buruknya, itu kan tetap akan terlihat bagus di mata kita. Gitu. Jadi kalau kamu suka ya udah nikmatin aja perasaan itu. Ya sembari tetap berdoa kepada Allah. Kemudian setelah itu jangan sampai mengekspresikan dengan cara yang salah. Apalagi misalkan yang orang yang kamu suka itu ngechat kamu gitu ya, terus kemudian dihapus lagi chatnya. Wah, itu kita kan penasaran banget ya, tadi ngechat apa dan seterusnya gitu. Nah itu harus ditahan, jangan kayak tadi chat apa sih. Jangan, lebih baik dihilangin. Kalau dia chat lagi berarti penting, kalau enggak berarti udah selesai. Nah itu yang harus dihindari. Tapi kalau perasaan suka itu hal yang wajar, itu it's okay, nggak ada masalah sebenarnya. Oke. Lebih seru kalau ugal-ugalan kak, langit bumi rasanya mau dikasih semua ya kalau udah halal. Ya betul. Oh Ya iya. sih Kak. Tapi kayak gitu agak nyelekit, tapi move on-nya cepet kalau gitu. Ya kalau dia tahu udah nikah ya udah gitu ya. Jadi kita jangan berharap juga aku suka sama dia terus aku harus menikah sama dia. No. Kamu perasaan suka sama dia udah suka aja. Jangan pernah berekspektasi lebih untuk bisa menikahinya atau memiliki ekspektasi kalau kamu tuh bakal memiliki dirinya. Itu kalau aku. Suka sama aku suka. Tapi apakah aku berekspektasi tinggi harus nikah sama dia? Dia harus punya aku, harus jadi milik aku gitu? Tidak. Justru ketika kamu berekspektasi tinggi, kemudian memaksa orang lain harus jadi punya kamu dan harus memilih kamu, maka itu yang bakal membuat kamu tuh sakit hati ketika dirinya ternyata tidak memilih kamu. Tapi kalau perasaan suka saja, normal bro. Gitu. Ntar kamu baca-baca chat dulu ya. Ah, Ya Allah, apakah doa jodohku ini terlalu kencang sampai jomblo mulu? Nanti giliran ada yang lamar, langsung ketar-ketir ya. langsung ketir. Kalau belum, semoga Allah ganti yang baik, amin. Curiga pengalaman Kak Abi suka diam-diam terlalu lama. Sebenarnya aku kagum sama Kak Abi, syukron kasiron Kak Abi sudah jadi perantara hijrahku. Amin. Tidak ada yang bisa dinikmati Kak. Ada. Gini, kalau kamu semakin denial dengan perasaan kamu itu ya, aku nggak suka, aku harus menghilangkan perasaan ini, aku harus begini-begini dan seterusnya. Udah deh, kamu kalau gitu kamu kesiksa. Kamu kesiksa. Terus makin kesiksa. Tapi kalau kamu oke, aku suka sama dia, pas ketemu dia misalkan nggak sengaja ketemu ya, bukan sengaja ketemu tapi nggak sengaja ketemu, oh dia nyapa, udah nikmatin perasaan yang mendesir-desir gitu dalam hati gitu ya. Nikmatin aja perasaan itu yang bisa dinikmatin. Kalau dia ternyata yang jadi masalah tuh yang bikin repot kalau kamu tuh maksa atau berekspektasi tinggi tadi ya, kamu harus nikah sama dia, dan itu yang bikin berat banget, yang bikin overthinking, yang bikin segala macamnya gitu. Makasih Kak Abi, Nita jadi lebih tenang dan membaik. Alhamdulillah. Abi antara yang di Bogor sama Kenapa nggak dibacain lagi? lanjutannya seperti yang saya katakan tadi, nikmatin aja perasaannya. Tapi di salah satunya sudah ada bro, ada progres. Ya nunggu progresnya semua kayaknya. Nah, ditunggu undangannya aja ya. Tapi kan belum tentu Kak sama dia, karena dari yang Kak Abi seperti apa. Kan udah mau dijodohin Kak, intinya cewek Kak. Oke, sebentar ya Kak Anggun, aku mau bacain chat dulu. Jazakallah khair. Hanya Allah yang tahu. Ya. Tadi bangun raise hand, mau ngapain? Mau cerita apa? Silakan, masih ada Pagi, waktu. Kevin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi Aku mau nanya yang ini tadi, yang masalah antara, anggaplah nggak usah di Bogor dan di Palembang, anggaplah antara A dan B aja nih ya. Nah, kan maksudnya itu kan waktu itu kan Kak Abi ada bilang kan, mungkin Kak Praka belum tahu juga ya. Maksudnya itu, tapi ini boleh ditanyain nggak sih? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau ada Nggak pelajaran apa ya. yang bisa diambil. Jadi kan yang waktu itu kan
antara kakak kan udah punya yang dikagumin nih, yang agak lama itu. Terus pas di Bogor kan ada yang baru nih. Terus tapi pas balik lagi ke Palembang tuh kan kayak aku tuh gimana ya, kayak lebih condong ke yang di Bogor tapi yang di Palembang. Tapi kan nah maksudku tuh gimana, lebih pengen nanya tuh gimana caranya Kak Abi tuh untuk menetralkan perasaannya gitu loh. Itu aja sih yang mau ditanyain, soalnya kan ini bukan mau nanya jadinya milih si Bogor apa si Palembang ya. Tapi kalau mau Oke. ngasih juga nggak apa-apa. Tapi lebih pengen Oke. tanya ke gimana cara mendapatkan perasaannya, karena kan yang di Bogor ini kayak lumayan, bukan lumayan kan ya, Masya Allah Tabarakallah. Terus yang dikagumin di Palembang kan juga Masya Allah Tabarakallah kan. Nah, jadi gimana cara untuk menetralkannya? Karena kan kalau dipupuk-pupuk terus akhirnya jadi bertambah besar dan mungkin juga akan sama kan rasanya antara si B sama antara si Bogor sama si Palembang ini. Nah, terus gimana cara Kak Abi untuk menetralkan perasaannya itu? Oke. Itu sih. Pertama, baik Mbak Anggun, mudah-mudahan juga bisa apa ya, jadi pelajaran buat teman-teman semua untuk kayak menetralisir ya atau perasaan itu supaya tidak menggebu-gebu atau tidak ada sesuatu yang berlebihan ya di dalam mengekspresikan perasaan itu. Maka salah satu hal yang harus aku lakukan di dalam diri aku sendiri, pertama seperti apa yang tadi aku sampaikan, aku nggak denial dengan perasaan itu. Aku ada suka sama si A, ada suka sama si B begitu ya, dan aku nggak ada denial begitu, dan menjadikan si A dan si B sebagai planning salah satunya begitu ya. Aku nggak denial itu, aku terima perasaan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, stay on the track. Artinya ketika memang diri aku saat ini sedang berproses di dalam memperbaiki diri ya, ibaratnya seperti itu, aku akan tetap stay on the track. Perasaan itu ada, keinginan tahu yang lebih tentang kehidupan yang aku suka gitu ya, itu ada. Keinginan tahu kayak dia lagi ngapain, dia kok lama nggak bikin story misalnya gitu, atau oh ternyata dan seterusnya gitu. Ada keinginan itu, tapi aku tidak mengikuti perasaan itu. Sadar nggak? Jadi kayak bukan kayak wah aku suka sama seseorang terus aku cari tahu dengan semuanya. Itu tidak seperti itu. Jadi lebih kayak aku terima perasaan itu, aku terima rasa itu gitu ya, tanpa denial. Dan yang kedua adalah aku tetap stay on the track dengan prosesnya aku. Jadi nggak toleh kanan kiri, nggak difokuskan kepada oh aku suka sama ini aku fokus mikirin dia, enggak. Atau lebih suka sama si C, aku mikirin si C terus, itu enggak. Jadi aku berjalan di tengah-tengah, kayak stay on the track dengan roadmap yang sudah aku bikin gitu. Jadi hati aku dan pikiran aku tidak disibukkan dengan memikirkan oh aku pilih yang mana ya, atau oh aku dia lagi ngapain ya, oh dia suka sama aku atau enggak ya, enggak. Tapi lebih kayak oh aku fokus dengan apa yang saat ini aku sedang ingin capai. Mungkin kayak Mbak Anggun, Mbak siapa tadi, Mbak Anita, ataupun mungkin Mbak Humay atau Hyung Praka, itu di dalam kehidupannya pasti punya goals, punya keinginan, punya tujuan, punya hal-hal yang ingin diraih dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, mungkin 4 tahun atau 5 tahun ke depan begitu ya. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, ketika itu sudah punya goals, stay on the track dengan roadmap yang udah kamu bikin untuk sampai ke goals itu. Jadinya kita tidak disibukkan dengan sebuah perasaan yang udah tahu ini perasaan ini ada, tapi kita malah disibukkan dengan kayak oh memikirkan si A, memikirkan si B, memikirkan dia apakah suka sama aku atau tidak dan lain sebagainya. Tapi lebih kepada kayak oke, kita stay on the track dengan roadmap yang sudah kita bikin, dengan jalan yang udah kita bikin. Jangan toleh kanan, jangan toleh kiri. Kak, gimana kalau misalkan nanti kamu terlalu fokus dengan proses kamu dia nikah sama orang lain? Ya udah, silakan aja. Justru akan kayak tadi kata Mbak Roma ya, itu bisa lebih mudah kalau untuk move on. Kakak nggak ada interaksi sama dia, kakak nggak ada confess sama dia, kakak nggak ada dekat atau apapun sama dia, cuma ada perasaan suka saja sama dia, dan ternyata dia milih orang lain, ya silakan saja. Mungkin butuh waktu ya untuk bisa lebih ke menerima ya fakta yang ada. Mungkin butuh waktu tapi nggak lama gitu. Jadi lebih fokus stay on the track. Dan nanti ketika kamu sampai ujung ke sana dengan goals yang udah kamu raih, kamu udah dapat oke, aku udah cukup kayak gini, aku udah dapat apa yang aku inginkan dan sekarang aku mau nikah, dan ternyata keduanya belum nikah misalnya, atau
ketiganya atau ada 4 pilihan atau 5 pilihan atau 1 pilihan belum nikah, maka ya udah di saat itulah baru kita menentukan kamu pilih mana, kamu nikah sama siapa. Gitu. Itu kalau dari aku Kak Anggun ya. Kak, berarti, nah misal Kak, kita ini kan udah punya perasaan suka nih. Terus berarti kita mengambil pilihan untuk stay on the track yang mana kita ngejar goals kita nih. Terus ternyata dia nikah sama yang lain. Nah ternyata pas setelah dia nikah kayak kita baru tahu nih, ternyata dia tuh juga pernah suka nih sama kita. Nah emang kita emang bisa mengikhlaskan perasaan itu tuh begitu aja? Ya bisa lah. Kayak harusnya kan kalau misalkan kayak kita punya perasaan, kita confess kayak dia tuh bisa woy kita jadi milik kita woy, nggak harus berakhir sama yang lain ya nggak sih, tapi emang sih balik ke jodoh ya. Tapi kan kita nggak lagi ini, kita lagi itu ketika apa ya, diri kita belum menemukan sosok dalam kehidupan kita. Tapi ketika dia udah nikah, ternyata dia dia udah nikah gitu ya, di saat kita sedang berproses gitu ya, dia nikah terus kita tahu ternyata dia dulu suka juga sama saya, sama kita gitu ya, sama diri aku gitu. Nyesel nih dulu kenapa nggak confess, kenapa nggak, aku tuh kayak oke, mungkin untuk awal kayak gitu, tapi ketika kita nanti ketemu dengan seseorang yang kita rasa dia cocok buat kita, yang kita rasa dia baik buat kita, kayak oh ternyata dulu aku nggak confess sama si A dan gak dijodohkan sama si A karena aku balik mungkin sama si C, ternyata dia jauh lebih baik, ternyata Allah tahu apa yang aku butuhin. Itu akan muncul kayak mungkin di awal-awal saja ya, tapi ketika kamu nanti sudah ketemu dengan seseorang yang Masya Allah tabarakallah, yang jadikan pasangan dalam kehidupan kamu begitu ya, kamu kan kayak ya udah, oh ternyata ini alasannya kenapa dulu aku gak berjodoh sama dia. Dan satu lagi deh terakhir sebelum Mbak Anita, punten banget nih Mbak Anita. Satu lagi nih Kak, bener nggak? Ini menurut Kak jadi jawab secara singkat aja, bener nggak cowok itu cuman bisa jatuh cinta sekali, sisanya melanjutkan hidup? Ini berarti 2 ya, karena cowoknya ada 2, Kakak sama Kak. Oke, itu aja. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ke Kakak dulu deh, karena dari tadi kan udah Kakak. Gimana tadi? Cowok itu apa tadi? Apakah memang benar jatuh cinta itu cuma sekali dan sisanya hanya melanjutkan hidup saja? Jatuh cinta cuma sekali. Ya seumur hidup sekali gitu. Kamu cinta banget sama si kemarin yang jadi yang nyelingkuhin kamu gitu. Apakah cuma itu ya? Ya enggak lah, pasti next time aku bakal ketemu orang baru dengan lingkungan baru, pasti aku bakal ketemu dengan perasaan baru gitu kan. Pasti enggak seperti itu sih. Kalau menurut aku enggak pasti seperti itu. Pasti kan kehidupan ini berjalan. Apalagi kemarin misalnya caranya aku kemarin udah ketemu sama orang yang aku cintai gitu. Kemudian orang yang aku cintai ini nggak baik ataupun terjadilah sehingga jauh gitu kan. Nah sekarang kan nggak ketemu lagi. Kemudian aku melanjutkan kehidupan baru, di mana aku bakal ketemu orang baru, yang pastinya bakal ketemu cinta baru ataupun kehidupan baru dengan perasaan baru gitu. Yang pasti nggak cuma satu kali cinta aja sih. Yap, kalau dari aku Anggun, nggak cuma satu kali, ya. Nggak cuma satu kali. Mungkin butuh waktu lama ya untuk dia menyelesaikan masalah dirinya tentang masa lalunya ya. Tapi tidak sekali. Next time ketika udah sembuh pasti akan mau jatuh cinta lagi. Memang membutuh waktu 8 tahun, 10 tahun ya. Tapi itu tidak, jatuh cinta sekali itu tidak. Gitu. Itu ya singkatnya seperti itu kan. Oke Mbak Anita, kayaknya kamu gak sabar buat bertanya. Ya silakan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kabar nih kakak baik yang subhanallah yang dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kak, aku mau nanya nih Kak, kan aku kan ada penyakit halusinasi ya Kak. Terus aku takutnya calon aku ini gak mau sama aku Kak, menjauh sama aku Kak. Terus gimana ya Kak cara menyikapinya ya Kak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama Kak Anita, ketika kamu memang ada sesuatu hal gitu ya berkaitan dengan hal tadi, maka komunikasikan saja sebelum menikah. Kayak misalkan namanya Dimas, Kak Dimas, aku nih ada ini loh kekurangan aku tuh gitu. Aku tuh ada tadi sakit ya, halusinasi kan begitu. Tapi belum sampai ke sizo ya, schizophrenia itu belum kayaknya. Nah kalau belum jadi kayak aku tuh suka ini berhalusinasi. Sudah Kak. Sudah sampai sizo? Sudah Kak. Oh, udah coba diobatin? Gimana ya Kak kalau misalnya menyikapinya Kak, takutnya
dia mundur gitu Kak. Terus nanti Allah bakal ngasih yang terbaik ya Kak ya buat aku ya Kak. Tapi kamu udah coba mau berobat belum? Aku ke psikiater udahan Kak. Bapak udah sebulan sekali ke psikiater. Terus gimana progresnya? Sebelum menjawab itu kakak pengen tanya tahu dulu ya tentang Sizo kamu. Terus gimana progresnya setelah kamu coba terapi ke psikiater? Alhamdulillah udah Kak, katanya psikiater suruh istirahat. Terus kalau main HP harus tahu waktu gitu Kak. Nggak boleh Iya capek-capek betul. Kak. Terus katanya itu harus nasi doang Kak. Adanya harus suara-suara Kak. Yang Iya ada karena di depan kamar sama depan rumah aku Kak. tapi udah membaik belum dari yang dulu-dulu? Alhamdulillah sudah Kak. Sudah bisa mengatasinya. Terus suaranya juga udah sepi Kak. Gara-gara aku curhat sama kakak ya Kak. Makasih ya Kak. Oke. Oke, teman-teman semua sekedar informasi aja ya kalau solusi sampai ke Sizo itu udah termasuk tahap yang cukup berat gitu ya. Makanya dia katanya apakah udah berobat atau belum gitu ya. Kalau belum kakak akan minta buat berobat dulu gitu ya. Tapi tadi kakak juga progres yang baik belum. Nah, itu nanti diceritakan saja Anita kepada calonnya tadi namanya Mas Dimas. Saat ini sedang ada sakit ini. Tapi aku juga udah berobat dan alhamdulillah saat ini udah jauh lebih baik begitu. Dan insya Allah seiring berjalannya waktu dengan anjuran daripada psikiater dan insya Allah juga dengan ikhtiar dan doa, insya Allah nanti juga akan segera sembuh dan segera pulih. Karena saat ini alhamdulillah setelah aku berobat beberapa bulan ini, aku udah jauh lebih baik, udah jauh mendingan dan mudah-mudahan progres baik ini juga berlanjut sampai keesokan harinya. Jadi dijelasin aja, tapi juga dijelasin juga kalau kamu udah berobat dan sekarang progresnya udah mengarah kepada kesembuhan atau lebih baik lah baik. Karena nanti ketika tidak dikasih tahu takutnya bakal jadi masalah saja dalam rumah tangga. Lebih baik saat ini sebelum berumah tangga ya naudzubillah, kakak tidak mendoakan itu. Jadi lebih baik kayak oke saat ini dia tahu tentang apa yang Mbak Anita alami begitu ya. Kemudian orang itu misalnya udah deh cancel misalnya gitu ya, atau pending atau ditunda dulu misalnya begitu. Itu lebih baik daripada nanti ketika menikah ternyata dia tidak menerima kekurangan kita ya. Kalau kita gagal saat ini kasarnya ini sejelek-jeleknya ya naudzubillah nggak terjadi mudah-mudahan. Sejelek-jeleknya kalaupun kita gagal menikah dengan seseorang itu Baik saat Kak. ini, kita masih menyandang status gadis. Tapi ternyata kalau udah nikah kita maksa Alhamdulillah nikah. Kak. Ya, kita maksa nikah gitu ya. Kemudian setelah itu ternyata dia nggak terima dengan kekurangan kita. Naudzubillah gitu ya. Kita ya bakal dapat gelar yang ya kayak bukan nggak baik ya, tapi sayang banget cuman gara-gara ini kamu maksa buat nikah, terus kamu jadi tanda kutip janda gitu. Kan gitu. Maka lebih baik kayak oke, Nauzubillah menjalik Kak. nah, maka lebih baik saat ini dikomunikasikan dan aku yakin kok kalau di laki-laki baik pasti insya Allah. Karena kamu saat ini sedang berobat dan kamu sudah berprogres jadi lebih baik lagi, sakitnya juga bisa lebih sembuh begitu. Insya Allah juga bisa terima. Lebih baik diomongin daripada nanti ketika menikah ternyata dia nggak terima gitu. Kan kasihan Mbak Anita dan keluarga juga jadinya begitu. Pun ternyata dilanjutin pernikahannya tapi dia nggak ridho atau dia merasa dongkol, juga malah jadinya ya susah rumah tangganya begitu ya. Itu Mbak Anita. Terima kasih Ron ya Kak Abi. Makasih ya Kak atas ilmunya yang bermanfaat. Makasih ya Kak atas penjelasannya. Kita jadi lebih tenang Kak. Makasih ya Kak. Kita udah sembuh kok Kak. Insya Allah kita sembuh ya Kak. Doain ya Kak ya. Amin. Ya, nanti tak bantu doain semoga Mbak Anita sembuh, Sizonya hilang, kemudian bisa menjalani kehidupan secara normal lagi gitu ya. Insya Allah. Amin. Amin, amin Kak. Amin Kak. Amin ya Allah. Amin. Makasih doanya ya Kak. Ya, Aku mau izin keluar dulu ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Kak semuanya Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Anita. warahmatullahi wabarakatuh.
Udah gabung, udah cerita. Oke. Oh ya, ini dibacanya di formnya ada nambah nih. Boleh dibaca lagi ya mungkin ya? Berapa? Ada nambah Berapa satu berapa? orang. Satu. Oke, ada satu nih nambah nih. Boleh dibacain lagi ya? Tadi Mbak gara-gara Mbak Anggun Eren tadi bahas si A si B, ini ada si A si B juga nih. Kak mau tanya, Oke. bagaimana jika seorang wanita sedang mengagumi selama bertahun-tahun pada si A? Tiba-tiba ada seorang laki-laki B yang datang ingin taruh dengan wanita ini. Tapi hati wanita ini masih condong kepada si A tadi. Menurut kakak, bagaimana bagusnya? Apakah si wanita ini lebih baik menunda kenalan pada si B dan memberanikan untuk kenalan atau taruh pada si A, atau lanjutkan dengan si B dahulu? Gimana nih? Baik, ada sebuah quote yang bagus sekali. Menikahlah karenanya, menikahlah karena dia, bukan karena dia. Apa ya, aku lupa kalimatnya. Ini kurang lebih kayak gitu. Jadi kita tuh nikah tuh karena Allah, bukan karena manusianya. Jadi mau sama siapapun kita menikah, ya it's okay selama kita menikahnya karena Allah. Dan memang ya, orang yang, jadi gini, nikah itu jangan lihat siapanya, jangan hanya ngelihat itu memang salah satunya iya, karena dia, bukan karena dia ya. Kayaknya itu deh. Gitu. Jadi nikah itu bukan hanya ngelihat oh sosoknya Yung Praka gitu, tidak. Tapi yang harus kita lihat adalah Yung Praka ini punya value apa. Jadi Yung Praka ini ganteng misalkan, kemudian pinter, ya soleh sampai begitu. Nah, yang menjadi penyebab penikah value-nya adalah itu, bukan kepada siapanya. Jadi selama ada standar itu, ya, selama standar itu di diri orang lain, maka itu sudah cukup untuk menjadi alasan untuk kamu menikah dengan orang tersebut, gitu ya. Jadi bukan kayak aku harus nikah sama si A, itu salah. Gak harus nikah sama si A, tapi harus nikah dengan orang yang memiliki value yang seperti si A misalkan. Itu lebih baik daripada kamu relatif kepada satu orang gitu. Jadi kita punya standar, aku nikah harus punya visi yang sama, harus satu frekuensi, kemudian harus memiliki sifat ini, sifat itu, dan seterusnya. Kalau udah kayak gitu, itu kan bisa apa ya, bisa ada pada diri orang lain, pada Yung Praka, misalkan nanti sama yang lain juga. Maka nikah itu jangan terpatok kepada satu orang gitu. Jadi menikahnya dia bukan karena sosoknya, tapi karena ada apa di dalam sosok itu gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya tadi adalah aku kagum sama si A tapi si B tiba-tiba ngelamar aku atau ngajak taruh, maka pastikan si B ini adalah orang yang baik. Nilai-nilai yang kamu pegang untuk mencari jodoh itu ada pada si B. Oh, orangnya memiliki visi yang sama. Oh, si B si orangnya baik. Oh, si B itu soft spoken. Ini ada kata, aku baru tahu ya, kata baru. Soft spoken tuh ketika aku cari tuh, oh, orang yang ngomongnya tuh ya lembut gitu ya. Aku baru tahu karena kemarin di question box gitu ya. Apa ya? Baca dari kamu ternyata seperti itu. Dan kamu punya kriteria kayak gitu, ya udah. Si B ternyata ada gitu ya. Kemudian setelah itu si B satu frekuensi, satu gerakan, dan seterusnya. Nah, ini udah keren banget begitu. Udah berarti kamu bisa menerima si B untuk menjadi calon kamu. Jadi bukan karena siapanya, tapi karena ada apa di dalam. Kalau kamu terpaku dengan satu orang, sama si A saja, si A nanti nikah sama orang yang tidak menjadikan kamu sebagai pilihan, ya kamu akan stres. Tapi kalau kamu menikah karena value-nya, oh si A ternyata milih sama orang lain, ternyata kamu menemukan value yang hampir sama di diri orang lain gitu, maka kamu akan mau dengan si orang lain gitu. Pastikan dulu kamu tuh nikahnya tuh ya, aku coba apa yang tadi disampaikan gitu ya, itu kamu masih belum memiliki kriteria pernikahan cukup, kamu belum siap, kamu belum tahu kamu tuh nikah tuh karena apa, kamu kayak cuman karena pengen nikah sama si A si C, harus tahu oh ada apa si C, apa value-nya, apa aku harus bagaimana, dan nikah itu untuk apa, visinya dan seterusnya. Nah, itu kamu belum tahu gitu, maka kamu harus cari tahu dulu itu PR-nya. Dan kalau kamu sudah cari tahu tuh, aku yakin kamu akan bisa menjawab sendiri dari pertanyaan yang kamu berikan kepada kami
Gitu bro Praka. Jadi lebih baik kamu cari tahu dulu value-nya itu apa. Tujuan atau Gitu. visi Jadi kan, misi ya. iya, visi misinya apa. Jadi nggak harus sama satu sosok itu. Karena kalau kita udah mematok dengan satu sosok, ternyata sosok itu nggak milik kita, ya yang ada itu yang ujung-ujungnya bisa bunuh diri tuh kayak gitu-gitu. Atau bisa ngarah ke, pokoknya kalau aku tidak berhasil memiliki kamu, maka tidak ada seorang pun yang bisa milikin kamu. Kayak gitu tuh. Yang ada nanti kedukun lah, pakai semar mesem, jalan goyang, atau kepelet dan lain sebagainya kan kayak gitu ujungnya. Kenapa? Ada cuman satu yang tidak. Jadi yang harus kamu lihat adalah value-nya itu kenapa? Ada apa kamu menikah itu untuk apa dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nggak perlu banyak dibahas ya terkait dengan itu. Mungkin perlu dicari tadi ya value ataupun tujuan Iya, menikah ya. dia harus tahu dulu. Ya Ya, biar dia belajar dulu tentang hal itu. biar dia tuh lebih terarah gitu. Menikahnya tuh kenapa gitu kan. Ini ada yang ngechat pribadi nih. Nanti kayak kemarin yang aku Nah, sebutin nama ya. iya, Udah iya. udah diwanti-wanti nih. Yang Praka, aku mau nanya, tapi jangan sebutin nama aku katanya. Oke. Oke. Kak, Kak Abi dan Hayung Praka, semisal kita masih kayak menyimpan sesuatu yang pernah jadi kenangan banget bagi kita, semisal karya dan lain-lain, ataupun kita masih menggunakan kayak tanggal lahir dia untuk beberapa hal, kayak paspor dan lain-lain, tapi rasa itu udah nggak ada, tapi kayak nggak tahu tiba-tiba malahan buat paspor kayak gitu. Menurut kakak, Kak Abi dan Praka, mana nih? Mana? Ya gimana? Kamsaha Kamsaham Nida apa nih? Bahasa apa itu? Oh, dia tuh Oke. punya seorang yang masih dulu pernah deket sama orang gitu. Sampai dia tuh tahu tanggal lahir gitu kan. Nah, tanggal lahirnya itu dijadikan paspor gitu. Nah, sampai sekarang tuh masih kejadian seperti itu gitu. Gimana tuh? Menurut kakak gimana? Ya sebenarnya kalau kamu udah nggak ada perasaan dan kamu udah mulai berdamai, ya nggak ada masalah aja. Kamu nyimpen barang yang pernah dikasih misalkan ya, nyimpen barangnya, kasih boneka atau dikasih bantal atau dikasih apa, pakai aja selama masih bisa dipakai, gitu ya. Nanti kalau udah rusak, ya buang. Jangan masih bagus dibuang, sayang. Kalau memang kamu udah berdamai dengan perasaan itu. Tapi kalau kamu masih belum dan masih struggle, masih suka ingat dia, kalau ingat dia masih suka nangis, ya jauh-jauhkan barang-barang itu. Barang-barang itu ataupun yang berkaitan dengan orang itu jauh-jauhkan banget. Karena bisa jadi nangisnya kamu, sedihnya kamu karena kamu terstimulus atau ada trigger ya dari barang-barang itu. Ya, tapi kalau kamu udah berdamai, Kak ini kira-kira bantalnya dibuang atau enggak? Kalau kamu ngerasa aman-aman aja ya pakai aja bantalnya sampai sampai rusak gitu ya. Misalnya udah udah selesai dengan masalah itu, ya pakai aja sampai barangnya rusak atau udah nggak bisa dipakai lagi baru buang gitu. Karena sayang kalau masih bagus dibuang teh. Nah tapi kalau kamu nanti udah nikah, udah mau nikah supaya mengurangi problematika dalam rumah tangga daripada keribut-ribut ya, lebih baik barang-barang dari mantan ya dibuang daripada nanti istri nanya ini barang dari siapa, dari mantan, oh kamu masih nyimpen nih. Berantem. Nah, lebih baik itu bukan dibuang, diberikan kepada orang lain atau dipikirkanlah di dalam kamu, bisa jadi dikasihkan ke keluarga kamu atau dikasihkan siapa yang memang membutuhkan dari barang itu. Nah kalau berkaitan dengan password tadi, nah maka kakak sarankan lebih baik tanpa apapun yang berkaitan dengan orang itu, karena takutnya nanti suatu saat kamu lupa passwordnya atau kamu lupa dan lain sebagainya, kamu harus menghubungi orang itu misalkan begitu. Nah itu kan jadi masalah lagi takutnya. Jadi lebih baik menggunakan angka yang memang nggak berkaitan dengan siapapun. Yang lebih baik dengan keluarga kita atau dengan kita itu it's okay lah, daripada berkaitan dengan mana. Dan itu juga tadi akan, kalau tetap dilanjutin dan disimpan sampai menikah, itu hanya akan membuat perdebatan atau keributan dalam rumah tangga. Takutnya seperti itu. Paham? Oh itu kan mantan. Eh, Kalau misalnya nggak paham, tinggi, wah, berantem ya. Jadi kayak putus-putus suara kakak sama aku. Teman-temannya gimana? Putus-putus nggak suara Kak Abizar? Pas sama aku agak putus-putus sih. putus Iya, nyambung, putus iya, nyambung. kayak putus. Iya, nah kan agak kecil dan putus-putus. Kalau sama aku gitu. Sampai mana tadi ya putus-putusnya?
Sampai putus nyambung. Cek sekarang aman nggak? Aman. Coba. Ini salah satu aku matiin video tuh karena ya ini supaya sinyalnya lancar. Karena kalau video tuh berat. Oh iya. Ya, aku mau tanggapi sedikit yang Mbak Rohma tadi. Astagfirullahaladzim. Tapi itu tadi pertanyaan titipan. Oke. Pertanyaan titipan tadi yang saya tadi ternyata sekarang masih ada ya yang sampai paspor dijadiin tanggal lahirnya gitu. Gitu. Nggak Eh, ikut-ikut aku ya baru. tapi itu pertanyaan titipan juga kata Mbak Rohma tadi. Jadi bukan dari dia gitu, bukan kisah dia. Oke. Ya. Iya Mbak Rohma, iya. Nggak usah di itu lagi. Ya, makanya nggak usah sama aku kalau mau nitip ya. Aku kalau kalau udah ngeblank sudah gitu. Oke. Kira zaman aku aja gitu yang sampai kayak gitu. Kalau zaman aku dulu emang ada tren gitu. Dimana kalau pacaran itu ataupun deket sama seorang tuh kalau kita nggak mau dia selingkuh gitu kan, sampai-sampai ada yang minta email gitu, minta email dan disatuin digabungin HP-nya gitu. Itu sempat jadi tren juga beberapa tahun belakangan waktu itu ya. Gitu ya. Jadi eh, aku tuh nggak tahu sekarang itu masih ada gitu yang kayak gitu. Sampai-sampai WA paspornya gitu kan masih tentang dia. Itu mungkin dihindari ya Mbak. Siapa yang punya bertanya itu. Aduh, gitu. Ya sorry ya. Aduh. Ya next time jangan ke aku ya. Yang Braga nih kontrolnya masih Ya, jutek yang Braga. aku tangkis. Hmm. Oke. Aduh ada aja astagfirullahaladzim. Oke. Jadi itu ya Eh, teman-teman semua. Oke. Parah Ada malah di record. Oke. Ya, anggap kita lupa ya, lupa ingatan. Oke. Oke, ini langsung ada yang bertanya nih. Sebelum Oke, jam 10 nih, pertanyaannya. sebelum jam 10. Assalamualaikum Oke. Kak Abizar. Makasih ilmu dan curhatan malam ini. Oh, bukan bertanya. Kak, semoga berkah. Aku izin turun dulu sebab jam 10 mau bantuin usaha ibu mau tutup. Oh, oke. Ah iya Tadi iya. Rahmat. Mbak Aku kira Rahmat ya. pertanyaan tadi. Mas Rahmat. Oke. Nggak dengar lah ya. Nggak, ya, aku juga nggak kedengeran tadi. Karena kan tuh yang ngomong. Kenapa Mbak? Ya, karena aku Ayolah. ya, gua mau semakin semakin kamu hadir semakin ketahuan Mbak Rohma. Aduh. Malah muncul Ya. lah di baru apa. Iya, coba diem-diem aja. Oke. Oke, nggak ada lagi ya? Iya ada lagi. Kalau dibacain ada lagi? Nggak ada lagi cukup ya. Habis. Nggak ada ya? Oke, untuk ceritanya udah cukup. Eh, mungkin sampai jumpa di pekan depan, insya Allah ya. Kalau kami coba apa? Coba lihat progres di bulan September ini apakah dibaca ini bakal dilanjutkan atau gimana. Coba kita tes ombak dulu. Teman-teman, kira-kira dibaca ini perlu kita lanjutkan di bulan-bulan selanjutnya atau gimana? Boleh. Kita coba tes ombak dulu ya di kolom chat. Gimana teman-teman? Lanjut. Oke, wah lanjut banyak lanjutkan ya. Lanjutkan. Ya. Oke, insya Allah nanti kami akan infokan kembali untuk agenda-agenda hike ya. Boleh Kak, tapi kadang tuh hari buat ceritanya nggak pas. Wah, mungkin kita pas-pasin ya. Mas. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah cerita, yang udah nanya untuk segmen dibacain pada malam hari ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan, terutama buat yang tadi yang menitipkan tadi. Semoga next time kita bakal coba ulang lagi ya. Apa yang Kesalahannya diulang? kesalahannya kita tutupin gitu. Oh, Oke. Oke. Mungkin sebelum kita tutup dari Kak Abizar mungkin ada closing statement atau gimana? Oke. Untuk closing statementnya nggak ada sih. Cuman aku pengen bilang teman-teman ternyata episode dibacain ini udah 4 kali. Ya udah 4 kali berjalan hingga hari ini. Ya nggak kerasa ya udah 4 kali dan ini merupakan pertemuan terakhir di bulan September. Apakah nanti akan dilanjutkan di bulan Oktober? Tanyakan Kak Praka. Karena
tanyakan ke Hyung Praka yang jawab di program-program ini gitu ya. Dan kalau ternyata nggak dilanjutin ya tetap tanyakan ke Hyung Praka kenapa nggak dilanjutin gitu. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman semua. Sampai ketemu lagi nanti di berarti pekan depan udah masuk bulan Oktober, tentunya akan ada program-program baru ya teman-teman. Ya berarti ada program-program baru yang mungkin nanti ternyata dibacain itu wah mungkin bisa jadi ada, bisa jadi enggak, ataupun ada mungkin bisa berpindah tempat, berpindah waktu dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan setiap program yang kami berikan ke teman-teman semua itu bisa memberikan manfaat yang baik dan bisa menambah teman-teman tuh semangat untuk hidup gitu ya. Semangat untuk menjalani kehidupan, semakin dekat sama Allah, semakin cinta sama Allah dan semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuh dari aku. Kalau dari Kak Praka, silakan. Oke, aku juga pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir untuk segmen dibacain pada malam hari ini. Sampai jumpa di agenda-agenda hike di bulan Oktober. Insya Allah nanti akan diinfoin sebelum kita masuk ke bulan Oktober ada info lagi terkait dengan agenda hike di bulan Oktober. Tungguin aja infonya di grup, dan buat yang nggak masuk grup nanti akan diinfokan lagi. Terima kasih buat teman-teman. Kita akhiri untuk pertemuan kita dalam segmen ini. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri juga dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Praka pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman dan Kak Abizar juga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.